Itu karena ayahnya Li Ka-shing. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia meminjam begitu banyak uang untuk proyek yang bahkan belum disetujui ini? Kata Fu Guangzheng dengan nada meremehkan. Tuan muda Li pasti mengandalkan keluarganya. Kalau tidak, dia bukan tandingannya. Dia bahkan berhasil dimuat di majalah Time. Apa para editor Time itu buta? Saya tidak menyangkal bahwa dia bisa mendapatkan pinjaman itu karena hubungannya dengan Li Ka-shing. Tetapi mengapa Li Ka-shing berani membantunya? Ini menunjukkan bahwa Li Ka-shing juga optimis dengan proyek ini dan yakin bahwa proyek ini dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan dengan pemerintah Hong Kong. Fu Guangzheng terdiam. Benar. Li Ka-shing pasti telah membantu Li Zikai mendapatkan pinjaman itu. Bank-bank itu yakin Li Ka-shing tidak akan membiarkan putranya bangkrut. Bahkan jika Li Zikai tidak dapat membayarnya kembali, Li Ka-shing akan tetap membantunya melunasinya. Tapi mengapa Li Ka-shing membantu menuliskannya? Jika Li Ka-shing juga optimis dengan proyek ini, maka itu masuk akal. Dan Li Ka-shing tampaknya tidak pernah kehilangan uang dari investasinya, terutama dalam jumlah besar seperti ini. Tapi ini juga hal yang baik. Bukankah dia dan Feng Yu sama-sama punya investasi di Yingke? Kalau Yingke untung, mereka juga untung. Dengan kata lain, Anda pikir masa depan akan tetap didominasi oleh perusahaan teknologi? Teknologi dapat menghasilkan keuntungan tertinggi, bahkan keuntungan besar. Saya selalu percaya akan hal ini. Teknologi internet di Tiongkok daratan relatif kurang berkembang dan baru menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Begitu perkembangannya memasuki periode pertumbuhan pesat, saya akan bisa melihat keuntungan. Jika mencapai puncaknya, keuntungan saya pasti akan sangat besar. Secara konservatif, saya bisa mendapatkan imbal hasil 20 kali lipat. Dengan kata lain, selama satu dari setiap 20 perusahaan yang saya investasikan menghasilkan keuntungan seperti yang saya harapkan, saya tidak akan rugi. Meskipun beberapa perusahaan pasti tidak akan memenuhi harapan saya, selisihnya tidak akan terlalu besar. Inilah daya tarik modal Ventura. Peluang menang 5% dapat menjamin keberlangsungan modal Anda. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan perdagangan berjangka, dan Anda tidak perlu terlalu khawatir. Fu Guangzheng mengangguk sambil berpikir. Ia memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Li Erxiao besok. Arah investasi uangnya sudah ditentukan, tetapi ayahnya masih bisa mengambil uang untuk investasi. Lagi pula, keuntungannya tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Saudara Guangzheng, Saudara Feng, apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian membicarakan kemalangan Soros? Fu Guangwei tiba-tiba menghampiri dan bertanya dengan penuh semangat. Nasib buruk Soros? Mendengar apa yang dikatakan Fu Guangwei, Feng Yu dan Fu Guangzheng saling tersenyum. Soros benar-benar tertipu kali ini. Feng Yu bertanggung jawab atas kegagalan Soros di Rusia, tetapi sebelumnya, ia juga telah kehilangan banyak uang akibat kebijakan Rusia ini, hanya saja tidak sebesar ini. Feng Yu dengan cerdik mengatur waktu kebijakan tersebut, membuat Soros tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetapi Soros masih memiliki sejumlah uang yang memberinya kesempatan untuk kembali. Namun, Feng Yu meminta agen Soros untuk mendorong semua orang mengambil uang muka gaji, sehingga mengungkap krisis keuangan Quantum Fund dan membuat orang-orang yang awalnya berencana berinvestasi di Quantum Fund patah semangat. Agen rahasia yang diatur Soros di pihak Feng Yu berhasil dibalikan oleh Feng Yu dan terus berbicara buruk tentang Quantum Fund, yang selanjutnya menurunkan reputasi Quantum Fund. Pada saat yang sama, Feng Yu dan yang lainnya juga menyebarkan rumor bahwa Quantum Fund telah kehilangan uang investor dan bahwa Soros sudah tua, sehingga mustahil bagi Soros untuk memaksimalkan keuntungannya. Quantum Fund terus-menerus ditinggal karyawan setelah menerima gaji, dan para investor terus-menerus menarik modal mereka, menuntut uang Soros kembali. Soros sebelumnya telah menghasilkan banyak uang untuk mereka, tetapi mereka memilih untuk melupakannya. Menghasilkan uang adalah hak Anda, tetapi kehilangan uang tidak. Soros yang sedang bermasalah mencoba segala cara yang mungkin untuk menstabilkan situasi. Tetapi dengan lebih sedikit broker, investasinya sangat dibatasi. Lagi pula, pokoknya menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang dapat diperolehnya tentu sangat terpengaruh. Dia sebelumnya telah menginvestasikan lebih dari 50 miliar dolar AS di Rusia, di mana lebih dari 40 miliar adalah modal, termasuk uang investor dan keuntungan yang diperoleh dana kuantumnya tahun itu. Ia kehilangan lebih dari 80% dalam sekali jalan. Tak hanya ia kehilangan semua keuntungan sebelumnya, para investor juga kehilangan banyak modal mereka. Untungnya, Soros tetaplah Soros, dan ia masih menemukan cara untuk membalikan keadaan. Dengan melakukan short selling di pasar saham Eropa dan Amerika, ia mendapatkan kembali sebagian uangnya. Meski masih jauh dari skala pendanaan sebelumnya, setidaknya ia telah mendapatkan kembali modal investor. Namun, hanya mendapatkan kembali modal saja tidak cukup. Kontrak yang ia tanda tangani dengan para investornya menjamin pengembalian 10%. Lebih dari 20 miliar, itu akan menghabiskan lebih dari 2 miliar hanya untuk keuntungannya saja. Dan para investor itu tidak puas. Bukankah keuntungannya lebih dari 30% sebelumnya? Jika bukan karena investasi buta Anda, kami pasti akan mendapatkan jauh lebih sedikit. Demi menstabilkan moral pasukan,
Ia menjanjikan bonus kepada para agen, termasuk bonus kepada 4 Raja Langit, yang jumlahnya tidak sedikit. Ada juga bunga atas pinjamannya, kerugian karena menjual beberapa industri dengan harga rendah, DLL. Soros telah kehilangan banyak tahun ini. Tahun lalu, kekayaan Soros mencapai lebih dari 6 miliar, sebagian besar dalam bentuk tunai. Sekarang, aset Soros kurang dari 3 miliar. Tahun lalu, ia menyapu bersih Asia Tenggara, hanya mengalami kerugian kecil di Hong Kong. Bahkan di Korea Selatan, ia akhirnya meraup banyak keuntungan. Namun tahun ini, ia bukan hanya tidak menghasilkan uang, ia juga kehilangan semua keuntungan besar tahun lalu dan bahkan kehilangan setengah dari modal awalnya. Namun, setidaknya ia telah mempertahankan sedikit kredibilitas terakhir dari Quantum Fund. Janji-janji yang ia buat tidak akan pernah berubah. Namun, Quantum Fund telah benar-benar jatuh. Dengan kesalahan investasi sebesar itu, Soros, siapa yang berani mempercayaimu lagi? Meskipun investasimu selanjutnya mengesankan, siapa yang tahu apakah kamu akan mengulangi kesalahan yang sama? Fu Guangwei tak henti-hentinya bicara tentang masalah Quantum Fund, krisis kepercayaan, kejatuhannya, dan sebagainya. Ternyata, 3 dari 4 orang hebat Soros telah memilih untuk hengkang. Mereka tidak mendirikan yayasan atau perusahaan investasi sendiri, melainkan menjadi konsultan investasi swasta bagi beberapa orang kaya. Nah, orang-orang kaya itu dulunya adalah klien besar Quantum Fund, dan merekalah yang bertanggung jawab menerima klien-klien tersebut. Kecuali Druckenmiller, yang tetap di Quantum Fund, 4 Raja Soros dibubarkan sepenuhnya. Tanpa orang ketiga dari 4 raja, Quantum Fund diyakini tidak akan mampu meraih kembali kejayaannya. Soros semakin tua, dan energinya jelas menurun dari hari ke hari. Kegagalan investasinya di Rusia kali ini adalah buktinya. Jelas bahwa Druckenmiller sendiri tidak dapat mendukung Quantum Fund. Industri umumnya percaya bahwa Quantum Fund bukan lagi hedge fund terbaik, dan Soros bukan lagi manajer hedge fund terbaik. Saudara Feng, tahukah kamu bahwa ada seseorang yang mencoba memburu Ho Siu Kee? Tanya Fu Guangwei. Aku tahu. Dia sudah bilang. Tapi aku yakin dia tidak akan pergi. Pertama, aku bisa memberi sebanyak yang orang lain bisa. Kedua, aku sudah sangat baik padanya, dan itu sangat penting. Terakhir, dia orang yang sangat bernostalgia. Dia senang bekerja dengan rekan-rekan ini dan dia juga mencintai Hong Kong. Dia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Feng Yu Consulting memperoleh banyak keuntungan selama krisis keuangan Asia dan menarik lebih banyak perhatian setelah dipublikasikan oleh majalah Forbes. Banyak yang bahkan mengklaim bahwa Feng Yu Consulting adalah perusahaan investasi terbaik, mengklaim bahwa perusahaan ini tidak pernah merugi bagi kliennya sejak didirikan. Selain tingkat komisi yang sangat tinggi dan ambang batas investasi yang tinggi, tampaknya perusahaan ini hanya memiliki sedikit kekurangan. Sebagai manajer Feng Yu Consulting, ia dianggap oleh banyak orang sebagai kunci kesuksesan Feng Yu Consulting. Mengenai klaim bahwa Feng Yu Consulting dikendalikan oleh Feng Yu di balik layar, mereka mencemoohnya. Berapa umur Feng Yu? Berapa umur Ho Siu Kee? Meskipun Feng Yu menghabiskan waktu belajar keuangan, ia belum bekerja selama Ho Siu Kee. He Zhaoji tentu saja mengerti bahwa Feng Yu telah membuat beberapa keputusan penting untuk Feng Yu Consulting, dan ia hanya membantu dan melaksanakannya. Meskipun perusahaan-perusahaan itu menawarkan gaji dan saham yang tinggi untuk menariknya, ia tahu bahwa yang terbaik baginya adalah tetap di Feng Yu Consulting. Feng Yu sudah memberinya saham, bukan? Dan dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Hong Kong, itu rumahnya. Saudara Guangzheng, apakah menurutmu Soros, di usianya sekarang, tidak akan mampu menahan pukulan seberat itu? Fu Guangzheng memutar bola matanya ke arah sepupunya dan berkata, menurutmu, mentalitas investor itu bisa buruk? Dia hampir bangkrut sebelumnya, dan aku belum pernah dengar dia punya masalah kesehatan. Sekarang dia baru saja kehilangan modal miliaran, padahal itu bukan apa-apa. Jadi, dia mungkin akan terus bekerja di bidang keuangan di masa depan? Lalu, apakah dia akan menyerang Hong Kong lagi, atau bahkan daratan Tiongkok di masa depan? Fu Guangzheng tidak menjawab, tetapi menatap Feng Yu. Feng Yu menjawab dengan tegas, Soros tidak akan berani datang lagi. Jika itu Soros dari kehidupan sebelumnya, jawabannya pasti ya. Namun, untuk Soros di kehidupan ini, Feng Yu yakin ia tak akan pernah berani pamer di Tiongkok lagi. Mustahil bagi Soros untuk mengumpulkan dana sebesar itu lagi, dan mustahil pula baginya untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar hanya dengan sekali panggilan. Soros sendiri tidak punya banyak uang. Ia memang bisa menjamin keuntungan dengan berinvestasi secara perlahan, tetapi pada dasarnya mustahil baginya untuk menyerang sistem keuangan suatu negara dengan begitu gegabah. Di mata Feng Yu, Soros dan Quantum Fund tidak lagi menjadi masalah. Taihua Consulting adalah perusahaan investasi yang didirikan oleh Feng Yu di Tiongkok Daratan. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan investasi pertama yang beriklan secara besar-besaran, seolah-olah takut orang lain tidak tahu bahwa perusahaan ini memiliki uang tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Manajer umum Taihua Consulting adalah San Lijie.
yang juga merupakan pemegang saham Aiwa Electronics dan distributor yang membantu Feng Yu memperoleh tim asli Bird di kehidupan sebelumnya. Investasi awal San Lijie telah menghasilkan keuntungan ratusan kali lipat. Tentu saja, ia masih menjalankan perusahaan perdagangannya sendiri, tetapi kekayaannya saat ini telah melampaui kekayaan Huang, si pria gemuk di Guangdong, menjadikannya bos dari semua pedagang. Ketika Feng Yu pertama kali mendirikan Taihua Consulting dan sedang mencari manajer, ia berpikir lama tetapi tidak menemukan yang cocok. Kemudian, ia teringat bahwa San Lijie juga pandai mengelola perusahaan. Ia adalah CFO Aihua Electronics dan juga cukup mahir dalam manajemen keuangan. Terlebih lagi, Feng Yu menemukan bahwa San Lijie juga sangat cakap dalam menegosiasikan kontrak. Ia tidak mengandalkan metode yang tidak lazim. Pada dasarnya, ia bisa membuat pihak lain menandatangani kontrak sesuai idenya hanya dengan menunjukkan keunggulan perusahaan. Maka Feng Yu pun berbicara dengan San Lijie, dan San Lijie pun menyetujuinya tanpa ragu. Feng Yu mempercayakan pengelolaan perusahaan investasi sebesar itu kepadanya, yang menunjukkan kepercayaannya. Terlebih lagi, perusahaan investasi ini tidak bergerak di bidang keuangan, yang tidak ia kenal. Perusahaan tersebut hanya menyediakan modal ventura untuk perusahaan lain. Bukankah Feng Yu bilang risiko yang lebih tinggi tidak masalah, asalkan ada peluang untung 10%? Dengan persyaratan serendah itu, apa yang ditakutkan San Lijie? Namun, ia menolak gaji Feng Yu yang tinggi dan hanya meminta bagi hasil sebesar 1%. Dengan kata lain, jika perusahaan tidak untung, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun, yang juga merupakan cara untuk menunjukkan tekadnya kepada Feng Yu. Tentu saja, hal lain yang meyakinkannya adalah Feng Yu memberinya daftar berisi beberapa nama. Feng Yu berkata bahwa jika perusahaan yang didirikan oleh orang-orang ini menginginkan modal ventura, ia akan berinvestasi meskipun persyaratannya agak ketat, dan ia akan berinvestasi sebanyak yang ia bisa, bahkan jika itu saham tanpa hak suara. Meskipun San Lijie tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Yu, ia sangat yakin bahwa langkah Feng Yu pasti memiliki makna yang lebih dalam. Legenda investasi Feng Yu masih dibicarakan oleh orang-orang di lingkaran mereka. Berkat Feng Yu, ia bisa berada di posisinya saat ini. Kalau tidak, skala perusahaan dagang kecilnya mungkin tak akan 1/10 dari sekarang, dan kekayaannya pun akan jauh berkurang. Setelah perusahaan berdiri, hal pertama yang dilakukan adalah beriklan secara besar-besaran, yang merupakan preseden bagi perusahaan modal ventura. Belum pernah ada perusahaan yang berfokus pada modal ventura seperti ini. Dengan iklan 3 dimensi yang menyeluruh di TV, radio, surat kabar, majalah, DLL, biaya iklannya saja mencapai puluhan juta per bulan. Puluhan juta. Bukankah itu berarti ratusan juta setahun? Tapi Feng Yu berkata, jangan pelit dengan uang sedikit ini. Biarkan lebih banyak orang yang membutuhkan investasi menemukannya. Jika mereka berinvestasi, mereka bisa mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat di masa depan. San Lijie berpikir dalam hati, hanya di mulut miliarder kelas dunia seperti Feng Yu, 100 juta RMB akan dianggap sebagai sejumlah kecil uang. Di mata banyak orang, 100 juta RMB adalah jumlah uang yang tidak dapat dihabiskan seumur hidup. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak dana iklan, efeknya langsung terasa. Ada ratusan panggilan konsultasi hampir setiap hari, dan lebih dari selusin wirausahawan datang langsung kepada kami. Namun yang membuat San Lijie tertawa dan menangis adalah tampaknya hanya ada sedikit proyek andal yang ingin menjadi sorotan. Proyek saya adalah produk inovatif. Setelah obat ini diproduksi, kanker apapun bisa disembuhkan. Saya akan mengajukan paten dan saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Seorang pria yang tampak seperti dokter sedang berbicara sambil memegang botol kecil. Obat di dalam botol kecil itu adalah cairan hitam, yang tampak seperti racun. Terlebih lagi, yang disebut dokter ini tidak hanya lulus sekolah dasar, tetapi juga tidak pernah masuk sekolah kedokteran. Tidak ada seorang pun di keluarganya yang pernah menjadi dokter, bahkan dokter hewan sekalipun. Penanggung jawab tim peninjau segera menyelesaikan masalah tersebut karena Anda bilang obat ini sangat ajaib. Mengapa Anda terus batuk? Minumlah obat ini. Jika batuk Anda langsung sembuh, kita bisa membahas hal-hal lain. Astaga, apa kau pikir aku belum pernah melihat sirup obat batuk sebelumnya? Perusahaan kita kan punya banyak uang dan orang-orang bodoh itu mencoba menipu orang lain. Tolong, buat lebih realistis. Tidak ada konten teknis sama sekali. Kau hanya melihat iklannya dan datang ke sini membawa obat batuk, kan? Saya sedang meneliti algoritma baru untuk memecahkan salah satu masalah matematika tersulit di dunia. Saya membutuhkan banyak dana penelitian, seperti nutrisi, biaya superkomputer, dan sebagainya. Saya juga membutuhkan beberapa peneliti tambahan, dan semua ini membutuhkan biaya. Jika perusahaan Anda berinvestasi pada saya dapat ikut menulis pencapaian penelitian ini bersama perusahaan Anda. Permisi. Anda bekerja di mana? Pabrik boiler Fengxia nomor 3? Anda satpam? Tidak masalah kalau kakak ipar Anda wakil direktur. Bagaimana dengan pendidikan Anda? Siapa guru Anda? Apakah Anda punya referensi? Putus sekolah SMP? Oke.
Ambil kembali dokumen-dokumen ini. Perusahaan kami belum ada rencana untuk berinvestasi di proyekmu untuk saat ini. Seseorang yang bahkan belum pernah mendengar kalkulus mengaku sebagai matematikawan terbaik dunia. Dia membodohi orang. Ini adalah rudal otomatis. Tunggu sebentar, perusahaan kami tidak memenuhi syarat untuk berinvestasi di sini. Jika Anda benar-benar yakin proyek Anda bagus, silakan pergi ke perusahaan industri militer terkait. Selanjutnya, apa kau yakin perusahaan kita bisa berinvestasi dalam hal apapun? Kita harus memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini kursi multifungsi. Bisa berputar 360 derajat, sandarannya bisa direbahkan 180 derajat, dan bisa dinaikkan serta diturunkan. Selain itu, kursi multifungsi ini memiliki fungsi pijat getar, yang efektif meredakan kelelahan fisik. Seorang pria parubaya berkacamata menunjukkan gambar-gambar di tangannya. Apa bedanya kursi ini dengan kursi multifungsi yang sudah ada di pasaran? Menurut Anda, apa kelebihan produk ini? Akhirnya, seorang yang dapat diandalkan datang, dan semua orang pun bersemangat. Selanjutnya, pria itu memperkenalkan keunggulan produknya, seperti fakta bahwa produknya memiliki fungsi terbanyak di pasaran, dan bahwa ia telah mematenkan teknologi, sehingga biaya produksi dapat dikontrol hingga sangat rendah, DLL. Beberapa orang berdiskusi sejenak Tuan Liu, proyek Anda sejalan dengan strategi investasi perusahaan kami. Selanjutnya, beritahu kami persyaratan Anda. Setelah pihak lain mengemukakan persyaratan, beberapa orang mengumpulkan pendapatnya dan sepakat untuk berinvestasi dengan suara 3-2. Kami akan melaporkan hal ini kepada pimpinan perusahaan untuk dibahas dan memberikan jawaban paling cepat 1 minggu dan paling lambat 2 minggu. Pak Liu pergi, dan mereka melihat jam tangan masing-masing. Waktu tersisa kurang dari setengah jam sebelum jam pulang kerja berakhir. Saat ini, hanya ada satu investasi yang relatif dapat diandalkan. Orang-orang itu sebelumnya tidak datang untuk berinvestasi. Saya pikir mereka datang hanya untuk menipu orang-orang. Resepsionis di meja depan juga perlu pelatihan sederhana. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Seseorang mengeluh. Oke, saya belum dengar kabar tentang orang-orang malang di grup 2 itu. Mereka bahkan belum menutup satu investasi pun dalam seminggu. Mereka malu sekali di rapat rutin kemarin. Kita sudah menegosiasikan 3 investasi dengan total 12 juta, dan masih ada 4 proyek yang harus ditindaklanjuti. Di antara keempat tim inspeksi, mereka bukan yang terbaik, tetapi juga bukan yang terburuk. Sedangkan untuk orang-orang di tim kedua, tampaknya mereka hanya bisa mendapatkan gaji pokok bulan ini. Pada saat ini, orang berikutnya masuk. Halo semuanya, nama saya Wang Zizi, dan saya manajer umum Badaling Cube. Halo, mohon perkenalkan perusahaan Anda secara singkat dan ceritakan tentang arah pengembangan perusahaan Anda. Respons pengulas itu otomatis. Mereka bisa mengucapkan kata-kata seperti ini puluhan kali sehari. Kami adalah perusahaan TI, yang terutama bergerak di bidang produk informasi elektronik. Kami juga mengoperasikan situs web kami sendiri dan saat ini sedang bertransformasi ke arah teknologi internet. Wang Zizi mengatakannya dengan penuh semangat, dan tanpa penuh percaya diri dalam memenangkan investasi dari Taihua Consulting. Beberapa auditor saling berpandangan, dan ketua tim diam-diam memeriksa daftar rahasia yang diberikan kepadanya oleh manajer umum, dan nama Wang Zizi ada di sana. Bisnis orang ini butuh investasi. Baik, Tuan Wang, kami telah meneliti arah pengembangan yang Anda sebutkan dan memutuskan bahwa kami sangat tertarik. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak investasi yang akan Anda investasikan? Dan berapa banyak saham perusahaan Anda yang dapat Anda berikan kepada kami? Selain itu, bagaimana struktur kepemilikan saham perusahaan Anda saat ini? Dan apa posisi Anda? Saya manajer umum perusahaan kami. Saat ini kami memiliki pemegang saham lain, Bada Group, sebuah perusahaan milik negara. Kami mencari pendanaan sebesar 30 juta, dan kami dapat memberikan Anda sepertiga sahamnya. Kami akan menggunakan uang ini untuk mengakuisisi perusahaan Amerika, Garden Information, dan kemudian mendirikan Sina.com kami. Tuan Wang, Anda baru saja mengatakan bahwa perusahaan Anda, Badaling, hanya memiliki aset 20 juta RMB dan beberapa pinjaman bank. Produk apa yang menurut Anda dapat meningkatkan nilai perusahaan Anda 10 kali lipat? Perusahaan kecil dengan modal kurang dari 3 juta menginginkan investasi sebesar 30 juta. Hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan perusahaan, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memberikan sepertiga sahamnya, bukan? Kami memiliki beberapa perusahaan yang tertarik berinvestasi di perusahaan kami. Kami memiliki tim teknis yang sangat baik, pengalaman operasional yang luas, dan beberapa kode dasar pembuatan situs web. Semua ini adalah aset kami. Bapak Wang, seorang auditor menyela Wang Zizi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Jelaskan saja kepada kami bagaimana Anda menilai aset perusahaan Anda senilai 60 juta. Wang Zizi terdiam. Ia cukup gugup datang untuk mencari investasi hari ini. Perusahaan sebelumnya memiliki peluang untuk menarik modal Ventura. 3 perusahaan modal Ventura asing awalnya berencana untuk berinvestasi 7 juta. Tetapi sayangnya,
Bada Group menghentikan mereka. Saat itu, belum ada perusahaan IT yang mendapatkan modal Ventura internasional, dan Bada Group tidak ingin membuat preseden. Akibatnya, perkembangan Bada Cube sangat terhambat, terutama pembangunan situs web Bada Online di bawah Bada Cube, yang sama sekali tidak memuaskan Wang Zizi. Pada saat ini, sebuah kelompok investasi domestik akhirnya muncul. Kali ini, Bada Group tidak memiliki organisasi dan bahkan mendorong Wang Zizi untuk menarik modal Ventura. Bagaimanapun, Bada Group tidak akan melanjutkan investasinya. Investasi awal sebesar 5 juta dolar Hong Kong belum menghasilkan banyak keuntungan. Faktanya, Wang Zizi tidak terlalu puas dengan negosiasi dengan ketiga perusahaan modal Ventura internasional tersebut. Saham yang diinginkan ketiga perusahaan tersebut terlalu tinggi, dan mereka juga ingin memasukkan orang-orang ke dalam manajemen perusahaan, membicarakan transformasi manajemen internasional. Bukankah ini berarti manajemen Wang Zizi tidak bagus? Impiannya adalah mengakuisisi portal Tiongkok terbesar di Amerika Utara, Garden Information, dengan 50 juta, dan menjadikannya perusahaan internet multinasional. Ini akan menjadi yang pertama di Tiongkok. Dengan 30 juta, mereka juga akan dapat mengambil inisiatif dalam kemitraan apapun. Tentu saja, ketiga perusahaan investasi tersebut juga merupakan pemegang saham Garden Information. Mereka melihat hal ini dengan jelas dan berani meminta harga setinggi itu. Jika ini benar-benar disepakati, maka pemegang saham utama perusahaan itu kemungkinan besar adalah modal asing. Lalu, berapa banyak saham yang ingin diperoleh perusahaanmu? Tanya Wang Zizi. Faktanya, Wang Zizi sangat terkenal di industri perangkat lunak. Baik Liu Chuanzi maupun Qiu Bojun telah mencoba merekrutnya. Karena sistem operasi Tiongkok yang dikembangkan Wang Zizi dan timnya sama populernya dengan Win95 pada saat itu, yang menunjukkan bakatnya di bidang sistem perangkat lunak. Sayangnya, orang ini sudah mendirikan perusahaannya sendiri dan tidak mau direkrut. Ia kini berspesialisasi di bidang teknologi jaringan dan merasa dirinya benar-benar berbeda dari Lenovo Yinshan. Tetapi Feng Yu sudah lama mendambakan bakat semacam ini, dan akhirnya dia berinisiatif untuk menemukannya. Apa yang disebut bertindak ekstrim bukanlah kesepakatan bisnis. Bahkan jika orang lain tidak setuju ketika Anda secara aktif merekrut mereka, kedatangan Wang Zizi untuk mencari investasi tetap dapat dimanfaatkan oleh Feng Yu dan menciptakan nilai yang sangat besar bagi Feng Yu. Berdasarkan nilai pasar, tidak berlebihan bagi kami untuk mengakuisisi 90% saham. Namun, teknologi Anda memang cukup bagus dan seharusnya memiliki nilai tertentu. Begini saja. Kami akan mengirimkan tim inspeksi dan mengambil keputusan setelah inspeksi. Aku tidak akan memberimu hak kendali. Wang Zizi tidak ingin perusahaannya dikendalikan oleh orang lain, dan Bada Group tidak akan menyetujuinya. Maka, jumlah investasinya harus dikurangi, dan itu cukup masuk akal. Kami akan mengambil keputusan setelah penyelidikan kami selesai. Setelah Wang Zizi pergi, ketua tim segera melaporkan kepada San Lijie bahwa Wang Zizi, yang ada dalam daftar, telah tiba, tetapi meminta harga yang selangit, dan mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Mendengar kabar tersebut, San Lijie langsung berdiri. Orang yang diminta atasannya untuk mendapat perhatian khusus muncul. Sesuai perintah hawa atasannya, ia harus melapor kepada atasannya sesegera mungkin. Kalian selidiki dulu. Ingat, saya sangat tertarik berinvestasi di perusahaan ini. Jangan biarkan orang lain melakukannya dulu. Tapi jangan berlebihan juga. Apa? Wang Zizi ada di sini dan menginginkan modal Ventura sebesar 30 juta. Setuju saja, kata Feng Yu tanpa ragu. Bos, kapitalisasi pasar perusahaannya tidak lebih dari 20 juta RMB, tapi dia menginginkan modal Ventura sebesar 30 juta dolar AS dari kita dan hanya bersedia memberi kita sepertiga saham. Bagaimana kita bisa menyetujuinya? Feng Yu juga agak terdiam. Harga yang diminta Wang Zizi sungguh keterlaluan. Meskipun Feng Yu adalah seorang kapitalis Ventura dan dapat meramalkan bahwa perusahaan ini akan meraup keuntungan yang sangat tinggi setelah mengakuisisi Garden Information dan Go Public, ia tidak bisa membiarkan dirinya dimanfaatkan saat ini. Jika ini menjadi preseden, bagaimana orang akan berinvestasi di masa depan? Apakah semua orang sekarang berpikir bahwa Taihua Consulting dijalankan oleh bos kaya dan bodoh yang hanya bisa menghamburkan uang? Bisakah kita mengendalikan perusahaannya? Tidak. Dia sudah menegaskan bahwa kami tidak bisa mengendalikan perusahaan. Artinya, kami hanya bisa mendapatkan 49% maksimal. Tapi tim kami juga bilang 30 juta terlalu tinggi dan mereka ingin menguranginya. Tampaknya iklan tersebut mengatakan bahwa aset perusahaan tersebut melebihi 1 miliar dolar AS, yang memang membuat banyak orang pertama kali teringat pada Taihua Consulting ketika mereka ingin mencari modal Ventura, tetapi juga memberi mereka keberanian untuk meminta sejumlah besar uang. Kalau begitu, mari kita bicarakan dulu. Aku akan kembali dalam 2 hari dan bicara langsung dengan Wang Zizi. Feng Yu juga sangat penasaran dengan orang ini. Di kehidupan sebelumnya, Sina baru saja mengalami gelembung.com, dan Wang Zizi disalahkan serta dipecat dari semua jabatannya di Sina. Namun, meskipun Wang Zizi memegang kurang dari 10% saham,
Ia telah berhasil menjadi orang kaya yang terkenal di Tiongkok. Mungkin dalam kehidupan ini, nasib orang ini akan berubah. Setelah 3 hari inspeksi di perusahaan Wang Zizi, tim inspeksi memberitahu Wang Zizi bahwa bos perusahaan akan datang sendiri untuk berbicara dengannya, yang membuat Wang Zizi sangat gembira. Artinya, Taihua Consulting punya peluang besar untuk berinvestasi di perusahaannya, dan impian situs web portalnya pun punya peluang besar untuk terwujud. Saat pertama kali bertemu Wang Zizi, Feng Yu sedikit terkejut. Wang Zizi muda ternyata cukup tampan. Lagi pula, usianya baru 30 tahun. Dibandingkan dengan pria-pria tua yang sering dilihat Feng Yu, Wang Zizi memang lebih energik. Setidaknya, ia tidak memiliki lingkaran hitam di bawah matanya seperti orang It. Halo, Tuan Wang, saya Feng Yu, bos Taihua Consulting. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Setelah berjabat tangan dengannya, Wang Zizi masih sedikit tertegun. Bos ini terlalu muda. Apakah Taihua Consulting benar-benar memiliki dana lebih dari 1 miliar dolar AS? Tetapi mengapa nama Feng Yu terdengar familiar baginya? Tuan Feng, apakah perusahaan Anda tertarik berinvestasi di perusahaan kami? Tanya Wang Zizi dengan cemas. Saya cukup optimis dengan proyek yang Anda usulkan. Tapi saya rasa tidak ada yang bisa menerima harga yang Anda minta. Anda bilang harga saham pasti akan naik setelah perusahaan go public, tapi itu belum terjadi, kan? Dan apakah Anda yakin perusahaan bisa go public? Setelah kami mengakuisisi atau merger dengan Garden Information, kami akan menjadi situs web Tiongkok nomor 1 di dunia, yang tentunya memiliki nilai komersial yang tinggi. Terlebih lagi, perusahaan ini berada dalam kondisi keuangan yang baik dan pasti akan dapat terdaftar di Nasdaq. Wang Zizi sangat yakin akan hal ini. Tidak mudah untuk terdaftar di Nasdaq. Saya lebih berpengalaman daripada Anda dalam hal ini. Lagi pula, tidak semua harga saham perusahaan yang terdaftar akan naik. Saya pernah melihat harga saham turun di hari pencatatan. Beberapa saham bahkan tidak bisa dijual sama sekali. Feng Yu meredam amarah Wang Zizi. Banyak perusahaan dan orang di Tiongkok sekarang terobsesi dengan go public, percaya bahwa go public dapat menghasilkan uang dan mengumpulkan modal dalam jumlah besar, dan dengan uang itu perusahaan dapat berkembang lebih cepat dan lebih baik. Namun, mereka tidak tahu bahwa pembiayaan belum tentu berhasil. Bahkan jika pembiayaan berhasil dan mereka punya uang, mereka belum tentu bisa berkembang dengan baik. Tapi kami bergerak di bidang teknologi internet, yang saat ini sangat populer di Amerika Serikat. Setelah perusahaan ini go public, harga sahamnya pasti akan naik. Balas Wang Zizi. Menurut Anda, berapa tingkat penetrasi komputer saat ini? Berapa tingkat penggunaan internet? Di antara mereka yang menggunakan internet dan menjelajahi situs web, berapa banyak yang akan mengunjungi situs web Anda dan membentuk kebiasaan? Model keuntungan situs web Anda adalah melalui iklan, bukan? Berapa banyak perusahaan yang telah beriklan di situs web Anda? Pertanyaan Feng Yu tajam, dan Wang Zizi tak bisa menghindarinya. Feng Yu yakin situs web itu bisa dibangun dengan cepat, tetapi butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan keuntungan? Model keuntungan Sina di masa lalu adalah periklanan layanan nilai tambah nirkabel. Di antara keduanya, produk Sina yang paling banyak dibicarakan adalah blog dan Weibo, yang menghasilkan basis pengguna yang stabil dan bahkan berkinerja lebih baik daripada beritanya. Menurut Feng Yu, model keuntungan situs web portal yang matang seharusnya berupa iklan game online video layanan nilai tambah nirkabel, DLL, dan harus mencakup perangkat lunak pesan instan, yang memiliki lalu lintas jauh lebih banyak daripada blog. Sebelumnya, perusahaan yang paling unggul dalam hal ini adalah Tencent. Biaya keanggotaan yang beragam saja sudah membuat situs web lain jauh tertinggal. Itulah mengapa Tencent mampu mengejar ketertinggalan. Tapi kami yang paling awal dan terbesar. Pada tahap awal, pasti akan ada periode kerugian. Tapi selama kami bisa melewati periode ini, kami akan mampu menghasilkan aliran keuntungan yang stabil. Bagaimana jika muncul pesaing? Bagaimana Anda bisa menjamin lalu lintas IP situs web Anda? Ketika lalu lintas menurun, pendapatan iklan pasti akan menurun juga. Selain itu, periklanan online masih merupakan hal baru di Tiongkok daratan. Berapa banyak perusahaan yang Anda yakini bersedia beriklan di situs web Anda? Melihat Wang Zizi terdiam, Feng Yu tersenyum tipis. Ia sudah cukup terpukul, dan sekaranglah saatnya memberi Wang Zizi sedikit semangat. Feng Yu sangat setuju dengan satu hal jika rencana Wang Zizi berhasil. Sina akan menjadi portal Tiongkok terbesar di dunia. Gimik ini akan mendatangkan trafik dan keuntungan yang besar bagi Sina. Terlepas dari asal orang-orang, mereka semua penasaran dengan hal-hal terbesar, seperti banyak orang yang penasaran dengan kehidupan Bill Gates, orang terkaya di dunia. Situs web dengan nama yang terbesar pasti akan dikunjungi oleh banyak orang. Lebih lanjut, setelah mengakuisisi perusahaan Amerika Garden Information, mereka memiliki rubrik berita internasional. Hal ini saja dapat mendatangkan banyak sekali kunjungan halaman bagi Sina. Sebuah keuntungan besar yang tak tertandingi oleh perusahaan internet lain. Tentu saja, Feng Yu tidak akan mengatakan hal ini. Meski begitu, saya masih sangat tertarik dengan ide portal Anda. Mohon beri saya harga yang sebenarnya.
Jika memungkinkan, saya akan tetap berinvestasi. 20 juta dolar AS, untuk 40% saham. Saya berjanji akan memberi Anda keuntungan beberapa kali lipat dari investasi Anda. Wang Zizi akhirnya mematok harga yang diinginkannya. Uang kurang dari itu tidak akan cukup. Tampaknya perusahaan investasi ini bukanlah jenis yang mudah ditipu oleh orang-orang bodoh dan kaya raya. Feng Yu berpikir bahwa 20 juta dolar AS dengan imbalan 40% saham adalah kesepakatan yang sangat bagus, terutama karena ia juga bisa merekrut Wang Zizi. Namun, Feng Yu tidak puas dengan hal ini. Tuan Wang, pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan grup Bada? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Meninggalkan grup Bada? Apa maksud Tuan Feng? Itulah maksudmu. Bicaralah dengan grup Bada dan minta mereka menjual saham perusahaan Bada Cube kepadaku, lalu aku akan terus menyuntikkan modal ke perusahaan ini. Wang Zizi mengerutkan kening Bos Feng. Saya ingat saya mengatakannya dengan sangat jelas, saya tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan perusahaan ini. Feng Yu menatap Wang Zizi sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Wang. Meskipun saya akan memegang saham pengendali, saya akan sepenuhnya mendukung ide Anda. Atau ada cara lain. Saya bisa mengakuisisi Garden Information Company di Amerika Serikat dan menggabungkannya dengan perusahaan Anda. Anda tetap bisa menjadi presiden atau CEO perusahaan, atau bahkan ketua. Saya juga bisa jadi ketua, kan? Wang Zizi tercengang. Tuan Feng tidak bercanda, kan? Setelah menjadi pemegang saham mayoritas, apakah dia akan memberi saya jabatan ketua? Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Aku, Feng Yu, tidak pernah menyesali apapun yang kukatakan. Kau kenal Qiu Bojun, kan? Kau bisa bertanya padanya tentang kepribadianku. Tentu saja ia mengenal Qiu Bojun, yang kini dianggap sebagai pengembang perangkat lunak nomor 1 di Tiongkok. Namun, Wang Zizi tidak setuju. Ia yakin level Qiu Bojun setara dengannya, hanya saja ia berspesialisasi dalam teknologi jaringan, dan jalur pengembangan mereka berbeda. Tunggu, bagaimana Tuan Feng bisa mengenal Qiu Bojun? Wang Zizi tiba-tiba teringat seseorang. Banyak pebisnis Tiongkok mengenalnya, tetapi belum banyak yang pernah bertemu dengannya. Ia juga masih sangat muda, bernama Feng Yu. Mungkinkah Tuan Feng di depannya adalah orang yang dikenalnya? Apakah Anda Tuan Feng, pemegang saham Lenovo yang mendirikan Feng Yu? Tanya Wang Zizi ragu-ragu, bahkan menggunakan bahasa kehormatan. Menurutmu, apakah mungkin orang lain bisa memulai perusahaan investasi sebesar itu? Tuan Feng, saya rasa kita perlu berdiskusi lebih detail. Setelah mengetahui identitas Feng Yu, sikap Wang Zizi langsung berubah. Seperti yang diharapkan, segala sesuatunya terus berkembang ke arah yang diharapkan Feng Yu. Wang Zizi sangat puas dengan persyaratan Feng Yu. Meskipun ia akan menjadi pemegang saham minoritas dan Feng Yu akan mengendalikan perusahaan, janji Feng Yu meyakinkannya bahwa perusahaan akan berkembang sesuai harapannya, dan bahwa ia pasti akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada jika ia mencari modal ventura lain. Pak San, kau akan menindaklanjuti masalah ini di Tiongkok secara langsung. Aku akan mencari seseorang untuk mengakuisisi perusahaan Amerika itu, Feng Yu menginstruksikan San Lijie. Baik, bos. Saya pasti akan mengakuisisi saham Bada Group secepat mungkin dengan kondisi terbaik. Saya juga akan menentukan jumlah modal yang akan kita suntikan dan proporsi yang akan kita pegang agar kita tidak rugi. Feng Yu telah memberinya 1% saham manajemen, yang saat itu bernilai 10 juta. Tentu saja, itu hanya dividen untuk saat ini, dan butuh waktu 3 tahun sampai saham tersebut resmi dialihkan kepadanya. Namun, ia yakin bahwa saat itu, nilai pasar perusahaan pasti tidak akan turun. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan Feng Yu. Feng Yu memikirkannya dan menyadari bahwa raksasa internet Cina masa depan mungkin belum memulai bisnis mereka karena mereka bahkan kekurangan modal awal. Dan orang-orang tersebut kemungkinan besar akan mengumpulkan dana untuk memulai bisnis mereka sendiri. Jika mereka tidak datang ke Taihua Consulting untuk berinvestasi, bukankah Feng Yu akan kehilangan beberapa perusahaan berkualitas tinggi? Feng Yu akan semakin enggan jika menerima investasi asing. Akan sia-sia jika Feng Yu terlahir kembali dan membiarkan para investor asing itu memanfaatkannya. Pak Tuasan, bagaimana caranya agar orang-orang yang benar-benar cakap itu mempertimbangkan kita untuk berinvestasi saat mereka memulai bisnis? Tanya Feng Yu sambil menopang dagunya dengan satu tangan. Ketika Anda memulai bisnis, Anda meminta investasi kepada kami? Bukankah itu yang dilakukan banyak perusahaan sekarang? Bukan, maksudku mereka yang punya sedikit uang, tapi tidak banyak. Mereka mungkin tidak mempertimbangkan kita. Kalau begitu, haruskah kita berinisiatif untuk pergi ke rumah mereka? Tanya San Lijie ragu-ragu. Itu salah satu solusi, tapi kurang bagus. Jika Anda mendekati mereka secara proaktif, mereka mungkin tidak setuju. Pendekatan terbaik adalah membiarkan mereka mendekati Anda. Sekalipun Anda hanya mendapatkan 1% saham, itu akan menjadi keuntungan yang cukup besar di masa mendatang. Nah, di tempat saya tinggal, ada kebijakan dukungan yang disebut kebijakan dukungan kewirausahaan.
Pemerintah akan memberikan lampu hijau bagi mereka yang ingin memulai usaha dan membantu mereka mendapatkan pinjaman bank. Tentu saja, perusahaan yang mereka dirikan harus berlokasi di dalam yurisdiksi tersebut dan menandatangani beberapa perjanjian untuk tidak pindah lokasi. Mengapa kita tidak bisa memberikan pinjaman seperti itu? Feng Yu menjadi tertarik bagaimana caranya? Ceritakan lebih detail. Melihat Feng Yu menyetujui idenya, San Lijie melanjutkan, ini baru ide saya. Saya rasa cukup layak, tetapi masih perlu bantuan bos untuk menyempurnakannya. Kita bisa memberitahu orang lain bahwa kita akan memberikan pinjaman berbunga rendah kepada beberapa pengusaha. Ini lebih mudah daripada ulasan bank, dan saya pikir orang-orang dalam daftar bos pasti akan tertarik. Namun, jumlah pinjaman dari perusahaan kita tidak akan terlalu tinggi. Pinjaman itu seharusnya memungkinkan mereka untuk memulai perusahaan tetapi tidak untuk mengembangkannya. Dan ada syarat tambahan untuk meminjam dari kita. Jika mereka tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, mereka harus menggunakan saham untuk melunasinya. Dan ketika mereka membutuhkan pembiayaan, kita harus menjadi yang pertama dalam antrean dengan semua syarat yang sama. Hah, ini bukan ide yang buruk. Setidaknya dalam hal investasi, Taihua Consulting punya beberapa keunggulan. Agak mirip dengan angel investing atau pendanaan tahap awal, yang belum terlalu populer di Tiongkok. Namun, seperti yang disebutkan San Lijie, pendekatan ini punya beberapa kekurangan. Misalnya, bagaimana jumlah pinjaman harus ditentukan? Jika jumlahnya terlalu rendah, pihak lain akan merasa tidak puas dan meninggalkan kesan buruk sebagai pihak yang pelit. Bagaimana jika pihak lain berpikir Taihua Consulting hanya mengincar saham perusahaan dan mungkin tidak akan meminjam dari kita? Dan ketika melakukan pembiayaan, bagaimana jika pihak lain menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan posisi pertama dengan persyaratan yang sama? Tapi ini juga solusinya. Mungkin aku bisa menghubungi orang-orang hebat dari kehidupanku sebelumnya. Jika beberapa dari mereka bisa menerima gaya investasi Feng Yu yang memegang saham pengendali tetapi melepaskan kekuasaan, seperti yang dilakukan Wang Zizi, itu akan menjadi yang terbaik. Ide yang bagus, tapi kita perlu memikirkannya matang-matang. Bicarakan dengan seluruh perusahaan dan susun rencana yang komprehensif. Kita perlu memberlakukan pembatasan pada perusahaan tempat kita berinvestasi, tapi kita juga perlu memastikan mereka tidak merasa pembatasannya terlalu berat. Dan kita harus memperhatikan para pemodal ventura asing itu. Merekalah yang saya minta untuk kalian perhatikan. Berapapun biayanya, kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan investasi asing. Saya akan menyelesaikan rencana ini sesegera mungkin dan menunjukkannya kepada bos. Olsan, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tahu perusahaan sedang kekurangan staf saat ini, dan semua orang sangat sibuk. Aku bisa menoleransi kesalahan, tapi bukan kesalahan besar. Lagi pula, daftar ini hanya boleh diketahui beberapa manajer saja. Jangan sampai semua orang tahu. Semua orang ini telah diseleksi oleh perusahaan dan memiliki karakter yang baik. Saat merekrut mereka, kami mengikuti persyaratan atasan karakter dulu, baru kemampuan. Seseorang yang memiliki kemampuan hebat tentu dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi ia juga dapat dengan mudah menjadi duri dalam daging dan menyebabkan masalah besar bagi perusahaan kapan saja. Feng Yu secara pribadi percaya bahwa karakter lebih penting daripada kemampuan. Kemampuan dapat dikembangkan secara perlahan, tetapi jika karakter terlalu buruk, tidak mudah untuk mengubahnya. Sama seperti banyak perusahaan yang tidak suka mempekerjakan orang yang sering berganti pekerjaan, jangan bilang semua perusahaan sebelumnya bermasalah. Pertama-tama, pasti ada yang salah dengan orang-orang seperti ini. Misalnya, kalau ada orang yang tidak stabil, suka mengeluh, tidak punya ambisi, tidak bisa rukun dengan rekan kerja, dan sebagainya, masuknya orang seperti itu ke dalam perusahaan, maka akan berdampak pada perusahaan secara keseluruhan. 2 hari kemudian, San Lijie meletakkan sebuah rencana di meja Feng Yu. Ini adalah rencana dukungan kewirausahaan yang mereka susun setelah berdiskusi. Rencana ini panjangnya 10 halaman penuh dan isi serta ketentuannya sangat rinci. Jelas sekali mereka bekerja sangat keras. Feng Yu juga menanggapi hal ini dengan sangat serius. Setelah membaca setiap poin, ia menyadari bahwa pendanaan tahap awal sudah sangat dekat. Pak San, rencana ini bagus. Syaratnya jelas dan tanggung jawabnya juga relatif jelas. Menurutku, rencana ini sudah bagus. San Lijie akhirnya menghela napas lega setelah menerima penegasan Feng Yu. Ia telah sibuk dengan masalah ini selama 2 hari terakhir, dan bahkan memikirkannya ketika pulang kerja. Dia ingin membuktikan dirinya layak menerima perlakuan yang diberikan Feng Yu padanya. Tentu saja, dia juga ingin mencapai lebih banyak. Jika Feng Yu puas, dia akan sangat murah hati. Lalu saya akan mencetaknya dan mendistribusikannya, lalu memberitahu Departemen Periklanan untuk menyiapkan kampanye iklan baru. Ya, kalau anggaran iklan tidak mencukupi, Anda bisa menambahnya. Jangan merasa bersalah soal anggaran iklan. Kalau Anda melewatkan beberapa investasi bagus, itulah yang seharusnya Anda sesali. Investasi Feng Yu terus meningkat, dan ia akan mengakuisisi beberapa perusahaan lagi. Mengelolanya akan sangat merepotkan. Sepertinya sudah waktunya untuk mendirikan perusahaan induk.
Feng Yu telah lama berencana mendirikan perusahaan induk. Berinvestasi di terlalu banyak perusahaan akan menyulitkan manajemen. Namun, menggabungkan saham-saham ini ke dalam perusahaan induk akan membuat manajemen jauh lebih mudah. Ia hanya perlu memberikan arahan kebijakan dan kendali atas perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga ia dapat sepenuhnya menghindari keterlibatan dalam operasi bisnis yang sebenarnya. Sebagian besar perusahaan besar yang terkenal di dunia adalah perusahaan induk, seperti Exxon Corporation, yang berafiliasi dengan Rockefeller Foundation dan memiliki beberapa perusahaan operasi khusus di bawahnya. Lebih lanjut, dengan mendirikan perusahaan semacam itu, modal finansial dapat mengendalikan atau bahkan memanipulasi perusahaan lain yang modalnya melebihi beberapa kali kekayaannya sendiri. Artinya, ia menggunakan aset sebagai ikatan untuk menyatukan perusahaan secara erat, dan perusahaan yang dikendalikan juga memiliki badan hukum yang independen. Manfaat besar lainnya adalah menyediakan kemudahan tertentu dalam hal perpajakan dan memungkinkan penghindaran pajak yang wajar. Selain itu, keunggulan masing-masing perusahaan dapat saling melengkapi dengan baik dan menghindari beberapa batasan hukum. Namun, Feng Yu memikirkannya dengan saksama dan memutuskan bahwa mendirikan perusahaan induk bukanlah ide yang baik karena terlalu banyak industri. Ia sebaiknya mendirikan satu perusahaan di Tiongkok dan satu di luar negeri untuk mengelola aset di dalam dan luar negeri, yang juga akan meningkatkan kemampuan untuk menahan risiko sampai batas tertentu. Tuan Zong, apakah Anda di Hangzhou? Baiklah, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Setelah memberitahu Zong Qingxian melalui telepon, Feng Yu terbang ke Hangzhou. Tuan Feng, ada apa sampai Anda datang ke sini secepat ini? Apakah ada masalah dengan penjualan ke luar negeri? Tidak juga. Izinkan saya memberitahu Anda dua hal. Pertama, kita sepakat bahwa Wahaha akan menjual saham Jian Libao-nya kepada saya, dan saya akan menjual saham Wahaha Jian Libao kepada Anda. Tentu saja, tidak masalah. Kita bisa berdagang kapan saja. Zong Qingxian memang kaya, tetapi ia tidak hidup mewah. Ia hanya menabung, menunggu untuk menukar Wahaha dengan saham Jian Libao dan membelinya kembali. Hal kedua, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Taihua Holdings Group. Taihua Holding Group? Zong Qingxian mengerutkan kening. Dari namanya saja, dia tahu itu perusahaan Feng Yu lagi. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan perusahaan ini? Kenapa mereka mengundangku untuk bergabung? Tuan Feng, saya tidak begitu mengerti. Saya berencana untuk menggabungkan saham-saham perusahaan domestik saya menjadi satu perusahaan, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan ini. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk menjadi presiden perusahaan ini. Maksud Anda saham perusahaan yang Anda miliki di negara Anda? Ya, semua saham perusahaan domestik yang saya miliki, termasuk beberapa investasi luar negeri, akan dipusatkan di bawah Taihua Holdings. Taihua Holdings bahkan dapat mendirikan kantor pusatnya di Hangzhou untuk memudahkan manajemen Anda. Jika Anda mau, Anda dapat menyuntikkan saham perusahaan yang Anda miliki ke perusahaan ini dengan imbalan beberapa saham. Feng Yu merenungkan kandidat-kandidat Tiongkok cukup lama, dan menemukan dua yang tampaknya paling cocok, Liu Chuanzi dan Zong Qingxian. Lenovo saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat, dan Liu Chuanzi sangat diminati. Di sisi lain, Wahaha berbeda, Zong Qingxian bisa dengan mudah menjadi manajer lepas tangan. Perusahaan apa saja yang termasuk? Zong Qingxian agak tergoda. Jika dia bisa mengelola semua industri Feng Yu, itu juga akan bermanfaat bagi perkembangan Wahaha, dan dia juga bisa berbagi keuntungan dari perusahaan lain. Lenovo Group, Feng Yu Electronics, Feng Yu Electric, Aiwa Electronics, Aiwa Electric, Aiwa Subor, Wahaha, Huaxia Beverage Group, Taihua Supermarket, Harbin Machinery Company, Harbin Pharmaceutical Group, Quanjude Group, Taihua International Trading Company, Taihua Agricultural and Sideline Products Company, Taihua Battery Company, Feng Yu Design, Feng Yu Security, Taihua Consulting Company, dan semua industri lainnya, termasuk bisnis ayah saya, serta aliansi minuman asing besar dan pabrik elektronik operasi di Eropa Timur. Zong Qingxian tercengang. Apakah semua saham perusahaan-perusahaan ini dikuasai oleh Taihua Holdings ini? Jika demikian, Taihua Holdings akan menjadi perusahaan raksasa, atau bahkan mungkin perusahaan grup swasta pertama di Tiongkok. Ia hanya tidak tahu apakah kata swasta bisa dihilangkan. Namun ketika Zong Qingxian menghitung, tampaknya beberapa saham Wahaha yang dimilikinya akan terlalu sedikit untuk diperoleh setelah disuntikan ke Taihua Holdings. Beberapa perusahaan di industri ini memiliki keuntungan lebih tinggi daripada Wahaha, tetapi beberapa tidak seuntung Wahaha. Secara keseluruhan, Zong Qingxian tidak mengalami kerugian. Dan mulai sekarang, dia akan mampu mengelola begitu banyak perusahaan besar, dan statusnya pasti akan meningkat ke tingkat yang menakjubkan lainnya. Bagaimana, Lau Zong? Ayo bergabung. Kamu bisa menyuntikkan saham Wahaha yang kamu kendalikan ke perusahaan, dan aku akan memberimu kompensasi berupa beberapa saham manajemen. Kamu akan memiliki 2% saham Taihua Holdings. 2%? Menurut perkiraan Zong Qingxian, nilai saham Wahaha Group miliknya hanya sedikit di atas 1%,
dan Feng Yu hampir menggandakannya, yang cukup untuk membuktikan ketulusan Feng Yu. Tuan Feng, bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak seberapa. Bakatmu memang sepadan. Tapi kamu harus bekerja lebih keras di masa depan. Ada begitu banyak perusahaan yang perlu menangani lebih banyak pekerjaan setiap hari daripada Wahaha. 10 tahun? Bantulah aku selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akan memilih pengganti yang baru. Terserah kamu apakah kamu akan pensiun saat itu. Kenapa aku? Aku ingat kakak iparmu juga pandai mengelola bisnis, dan banyak perusahaan yang kamu kelola punya bakat manajemen yang bagus. Karena menurutku kamulah orang yang paling cocok. Baik dari segi kemampuan, pengalaman, karakter, koneksi, status, dan sebagainya, kamu adalah salah satu orang yang paling cocok. Salah satu orang yang paling cocok? Zhong Qingxian bertanya dengan rasa ingin tahu kalau aku tidak setuju. Siapa lagi yang akan kau cari? Kalau kau tidak setuju, aku akan menemui Liu Chuanxi dan membujuknya untuk meninggalkan Lenovo demi membantuku. Tapi aku mengundangmu sekarang. Kalau Liu Chuanxi juga tidak setuju, maka aku hanya bisa mencoba kemampuan Duan Yongping. Bos Feng, seberapa besar kekuasaan yang saya miliki sebagai CEO perusahaan ini? Selama tidak melibatkan perubahan saham anak perusahaan, Anda memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Seperti biasa, saya tidak akan ikut campur dalam operasional perusahaan. Anda dapat menunjuk tim manajemen perusahaan, dan saya hanya akan menunjuk seorang pejabat keuangan. Feng Yu memberi Zhong Qingxian banyak kekuasaan, sesuatu yang tidak pernah ia duga. Hal ini berbeda dengan Wahaha, tempat ia mendirikannya, dan kurangnya keterlibatan Feng Yu dalam manajemen dapat dimaklumi. Namun, Taihua Holding Group didirikan oleh Feng Yu, dan ia adalah pemegang saham pengendali. Tanpa diduga, ia rela melepaskan kekuasaannya. Feng Yu duduk di hadapan Zhong Qingxian, jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan sofa perlahan, menunggu Zhong Qingxian mengambil keputusan. Ia yakin tawaran murah hati seperti itu cukup untuk membuat Zhong Qingxian terkesan. Tuan Feng, Taihua Holding Group tidak cocok untuk Hangzhou. Akan lebih cocok di Shanghai atau Beijing, kata Zhong Qingxian sambil mengangkat kepalanya. Feng Yu sangat gembira Tuan Tua. Apakah Anda setuju? Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui persyaratan sebaik itu? Sepertinya aku akan punya lebih banyak pekerjaan yang harus kulakukan di masa depan, kata Zhong Qingxian sambil tersenyum. Hahaha, kamu bisa merekrut lebih banyak deputi atau asisten. Perusahaan tidak butuh gaji sekecil itu. Dan mereka yang berkinerja baik akan mendapat bonus besar di akhir tahun. Menurutku, di Shanghai, di ruang konferensi lantai atas yang baru direnovasi bernama Gedung Taihua, puluhan orang duduk di sana. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di komunitas bisnis Tiongkok, dan mereka berasal dari berbagai industri. Namun, mereka juga memiliki satu kesamaan. Feng Yu memiliki saham di perusahaan mereka, baik sebagai pemegang saham minoritas maupun pemegang saham pengendali. Terlepas dari apakah ia memegang saham minoritas atau pemegang saham pengendali, keputusan Feng Yu akan memengaruhi keputusan mereka tentang perusahaan. Satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk membuat mereka semua datang. Feng Yu duduk di panggung. Dengan 3 orang lainnya duduk di sebelahnya Zhong Qingxian, Wilson, dan Wu Zigang. Semuanya, saya memanggil kalian semua ke sini hari ini karena saya punya keputusan untuk dibagikan. Saya berencana untuk menginvestasikan kepemilikan pribadi saya di berbagai perusahaan ke dalam perusahaan baru bernama Taihua Holding Group. Zhong Qingxian akan menjadi presiden, Wu Zigang akan menjadi wakil presiden senior, dan Wilson akan menjadi direktur hukum. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang keputusan bisnis di masa mendatang, kalian dapat berkonsultasi dengan Zhong Qingxian, atau kalian dapat terus berkonsultasi dengan saya. Feng Yu memberitahu semua orang tentang keputusannya. Tentu saja, begitu dia mengatakannya, itu adalah keputusan yang tidak akan diubah. Dibandingkan dengan Zhong Qingxian, Feng Yu lebih mempercayai Wu Zigang, jadi ia memindahkan Wu Zigang. Salah satu alasannya adalah untuk terus melatih Wu Zigang, berharap ia dapat mengambil alih Taihua Holding Group di masa depan. Alasan lainnya adalah untuk mengingatkan Zhong Qingxian bahwa perusahaan ini milik Feng Yu. Adapun perusahaan perdagangan Taihua, pengelolaannya telah diserahkan kepada orang lain. Mereka yang awalnya mengikuti Feng Yu juga telah dilatih sampai tingkat tertentu. Dan Feng Yu telah menempatkan mereka semua di posisi manajemen untuk mengasah kemampuan mereka. Apakah mereka dapat naik ke posisi yang lebih tinggi bergantung pada diri mereka sendiri. Semua orang terkejut mendengar keputusan ini, tetapi mereka juga merasa itu wajar. Feng Yu telah menanamkan beberapa model manajemen yang canggih dan matang dalam diri mereka, dan mereka semua tahu bahwa Feng Yu pada akhirnya akan mendirikan perusahaan induk, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Banyak yang memandang Zhong Qingxian dan Wu Zigang dengan iri, bahkan ada yang merasa sedikit iri. Zhong Qingxian dan teman-temannya tidak banyak bicara, dan mereka mendirikan Wahaha Group, yang telah menjadi pemimpin di industri minuman Asia, bahkan melampaui Jian Libao. Selain itu, setelah menjalin aliansi saluran dengan Jian Libao, pengembangan pasar luar negeri perusahaan juga berjalan lancar.
Zhong Qingxian juga menyuntikkan saham Wahaha miliknya ke Taihua Holding Group, dan mereka pun menerimanya sebagai presiden. Tapi bagaimana dengan Wu Zigang? Dia masih muda, cukup beruntung pernah bekerja dengan Feng Yu saat dia baru memulai. Sekarang dia adalah wakil presiden Taihua Holding Group, jauh melampaui mereka. Banyak orang merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Feng, apakah koordinasi antara perusahaan kami dan Aihua Electronics akan diserahkan kepada Taihua Holdings mulai sekarang? Benar. Seluruh anak perusahaan induk dan pemegang saham Taihua Holding Group akan berbagi sumber daya yang menguntungkan. Ini termasuk jalur pengadaan, jalur penjualan, teknologi baru yang dikuasai, paten, dan sebagainya. Selanjutnya, rotasi keuangan setiap perusahaan akan dikoordinasikan oleh Taihua Holding Group ke depannya. Terlepas dari apakah itu perusahaan induk atau pemegang saham, keuangan semua perusahaan dikendalikan oleh Feng Yu. Setidaknya, Feng Yu akan menugaskan seorang pejabat keuangan untuk memastikan tidak ada yang tertipu oleh laporan keuangan. Ini termasuk perusahaan perdagangan Taihua miliknya yang asli, serta perusahaan-perusahaan milik negara seperti Harbin Pharmaceutical. Siapa yang akan mengordinasikan itu? Ini saya, Tuan Zhao, jawab Wu Zigang. Tuan Zhao adalah CEO Aihua Electric, tetapi ia adalah warga negara Tionghoa Inggris yang didatangkan kembali dari luar negeri oleh Fu Guangzheng. Tuan Feng, menurut saya pribadi, Wu Zigang tidak memenuhi syarat untuk posisi ini, kata Tuan Zhao dengan lantang. Oh, lalu menurutmu siapa yang cocok untuk posisi ini? Kamu? Tanya Feng Yu lembut. Tuan Zhao berkata terus terang, benar sekali. Saya rasa saya lebih cocok untuk posisi ini daripada dia. Sebelumnya, saya bertugas mengordinasikan kolaborasi antara Taihua Electronics, Taihua Electric, Aihua Electronics, Aihua Electric, dan Aihua Xiao Bawang. Saya jauh lebih berpengalaman di bidang ini daripada dia. Feng Yu menunjuk Li Mingde dan berkata, Tuan Zhao, apakah Anda kenal orang ini? Tuan Zhao tertegun sejenak, saya tidak mengenalnya. Bagaimana dengan yang ini? Feng Yu menunjuk Li Jingwei dan bertanya. Saya juga tidak mengenalnya. Feng Yu memandang Wu Zigang Gangzi. Apakah ada orang di sini yang tidak kamu kenal? Wu Zigang mengerti dan berkata dengan lantang. Saya kenal semua orang di sini. Saya juga tahu kapan mereka bergabung dengan perusahaan dan riwayat pekerjaan mereka sebelumnya. Termasuk Anda, Tuan Zhao. Feng Yu sangat mengagumi dedikasi dan kerja keras Wu Zigang. Dedikasinya terhadap keunggulan. Ia telah bersama Feng Yu dan bertemu dengan para pemimpin perusahaan-perusahaan ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Yu telah menugaskannya posisi sepenting itu, ia secara khusus meminta resume setiap orang dan menuliskannya. Feng Yu menatap Tuan Zhao dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Bagaimana kamu bisa berkoordinasi jika kamu bahkan tidak bisa mengenali semua orang? Berambisi itu bagus, tapi aku tidak ingin melihatmu menginjak-injak pundak orang-orangmu sendiri untuk naik pangkat. Ini pertama kalinya, aku memaafkanmu. Jika itu terjadi lagi, kembalilah ke Inggris. Nada bicara Feng Yu terdengar santai, tetapi Tuan Zhao merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia kemudian menyadari bahwa ia agak arogan. Feng Yu memang memuji keterampilan manajemennya, tetapi ia bukanlah bawahan langsung Feng Yu. Sepertinya jika ia ingin terus menapaki jenjang karir, ia harus menghasilkan hasil yang lebih memuaskan Feng Yu. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Duan Yongping mengangkat tangannya saat ini Tuan Feng. Kalau begitu, apakah kita punya kesempatan untuk bekerja di Taihua Holding Group? Duan Yongping memang pria yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Setelah dikucilkan di kehidupan sebelumnya, ia mampu membangun grup Bubusheng yang besar. Di kehidupan ini, ia tidak dikucilkan dan bahkan mendapatkan saham yang diinginkannya. Namun, Aihua Xiao Bawang adalah perusahaan terkecil dari beberapa perusahaan elektronik dan listrik milik Feng Yu. Tentu saja ada peluang. Saat memilih manajemen, Taihua Holding Group akan memprioritaskan eksekutif dari perusahaan seperti kami. Jika Anda tertarik, Anda bisa membicarakannya dengan Lau Zong. Saya bahkan menyambut Anda untuk menyuntikkan saham perusahaan Anda ke Taihua Holding Group. Duan Yongping juga sangat berbakat. Dia sangat baik dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Seharusnya dia tidak memiliki masalah menjadi wakil presiden. Setelah mendengar kata-kata Feng Yu, beberapa orang punya ide sendiri. Satu perusahaan induk, yang lain anak perusahaan, masing-masing punya keunggulan tersendiri. Jiang Wanmeng masih merasa nyaman menjadi pimpinan Feng Yu Electronics, tetapi orang-orang seperti Tuan Wan dari Taihua Battery punya ide yang sama dengan Duan Yongping. Ia ingin mencoba peruntungannya di perusahaan induk. Lagi pula, Taihua Battery, seperti Aihua Xiao Bawang, tidak cukup besar. Bulan depan, kami akan melakukan restrukturisasi aset. Saya akan menyewa beberapa kantor akuntan publik untuk melakukan audit silang terhadap setiap perusahaan. Semoga tidak menemukan masalah. Feng Yu awalnya mengira pendirian Taihua Holding Group akan sangat sederhana. Tidak ada perusahaan yang tercatat di bursa, dan restrukturisasi aset berjalan dengan tenang. Namun, berita mendadak hari ini mengejutkan Feng Yu.
Surat kabar itu menerbitkan ulang daftar orang kaya Hurun milik Forbes tahun ini, dengan fokus khusus pada orang-orang kaya di Tiongkok, Hong Kong, Macau, DSB, di antaranya nama Feng Yu yang menduduki peringkat pertama. Feng Yu awalnya mengira tidak banyak orang di Tiongkok daratan yang tahu tentang Forbes saat itu, dan bahkan tidak ada perusahaan penerbitan di Tiongkok daratan. Namun setelah laporan ini, dia, orang kaya yang tak terlihat itu, akan segera muncul. Kekayaan Feng Yu juga pertama kali terungkap kepada orang-orang Tiongkok. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada orang sekaya itu di Tiongkok daratan, dengan aset 28 miliar dolar AS, dan itu dalam dolar AS. Kebanyakan dari mereka bahkan belum pernah melihat 2,8 juta RMB. Miliarder termuda dan peringkat kedua di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 20 miliar pasti akan menjadi miliarder termuda dengan kekayaan bersih sebesar 30 miliar, dan bahkan mungkin menjadi orang terkaya di dunia. Liu Yonghao melihat koran. Feng Yu begitu kaya? Ia dan Feng Yu sama-sama investor di Ban Minsheng dan pernah membicarakannya sebelumnya. Feng Yu juga sangat mendukung perusahaan Guangcai yang ia dirikan bersama. Ia mengira Feng Yu sangat kaya, bahkan menganggapnya orang terkaya di Tiongkok. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Yu adalah orang terkaya di Asia dan orang terkaya kedua di dunia, dengan aset mendekati 30 miliar dolar AS. Keluarganya adalah produsen dan distributor pakan terbesar di Tiongkok, dengan produk yang diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara. Namun, produsen dan distributor pakan terbesar kedua di negara itu adalah Taihua Agricultural and Seedling Products Company, yang dikabarkan dimiliki oleh ayah Feng Yu, yang juga merupakan sosok yang sangat misterius. Dari kurangnya perhatian Feng Yu terhadap perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua, dapat dilihat bahwa industri ini sama sekali bukan industri terbesar di tangan Feng Yu. Liu Yonghao dan saudara-saudaranya telah mendiskusikannya dan mengira bahwa Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric Appliances adalah industri terbesar Feng Yu. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dua industri terbesar Feng Yu masing-masing berada di Amerika Serikat dan Hong Kong. AS memegang saham Microsoft, sementara Hong Kong memiliki Feng Yu Consulting. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa banyak media asing menempatkan Feng Yu Consulting sebagai perusahaan investasi teratas tahun ini, dan meyakininya sebagai perusahaan investasi teratas di dunia. Dikatakan juga bahwa saham Microsoft yang dimiliki Feng Yu juga dibeli dengan bantuan Feng Yu Consulting, tetapi hanya atas nama pribadi Feng Yu. Feng Yu Consulting memang belum lama berdiri, tetapi rekam jejaknya sangat mengesankan. Asetnya tak hanya meroket dari tahun ke tahun, tetapi yang lebih penting, investasinya tak pernah merugi. Tak seorang pun yang berinvestasi di Feng Yu Consulting pernah merugi. Pencapaian semacam ini tidak lagi dapat dikatakan luar biasa, melainkan suatu keajaiban. Liu Yonghao teringat kembali tahun lalu ketika ia dan saudara-saudaranya juga membeli beberapa saham. Mereka membeli saham-saham jangka panjang yang sedang naik daun dan memiliki pertumbuhan terbaik saat itu, tetapi tiba-tiba saham-saham jangka panjang yang sedang naik daun itu mulai turun, dan mereka semua kehilangan sebagian uang. Pasar saham Hong Kong sedang tidak bagus tahun lalu. Saya sungguh tidak mengerti bagaimana Feng Yu bisa menghasilkan begitu banyak uang. Liu Yonghao memutuskan untuk berbicara lagi dengan Feng Yu suatu hari nanti dan belajar lebih banyak darinya. Mungkin produk pakan kedua perusahaan dapat bekerja sama sampai batas tertentu, dan di masa depan mereka mungkin dapat melampaui Asia dan mendunia. Keluarlah dari Asia dan jelajahi dunia. Ini adalah salah satu slogan paling populer di Tiongkok saat ini. Banyak perusahaan meneriakan slogan ini, tetapi tidak banyak yang berhasil di Tiongkok. Sepertinya ini hanya sekadar slogan. Namun, Feng Yu telah mencapai tujuan ini. Belum lagi merek Feng Yu telah mendapatkan reputasi yang baik di dunia. Bahkan merek farmasi Harbin pun kini semakin populer di dunia, bukan? Si Yuzhu juga sedang membaca koran. Sejak tahun 1995, ia sudah masuk dalam daftar Forbes, menempati peringkat ke-8 orang terkaya di Tiongkok daratan. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, karena proyek pencapaian politiknya, gedung raksasa miliknya menyebabkan putusnya rantai modal kerajaan produk perawatan kesehatannya, dan ia hampir jatuh miskin, tetapi ia bertahan dan tidak pernah mengajukan kebangkrutan. Banyak orang menyarankannya untuk mengajukan kebangkrutan agar ia tidak perlu membayar utang dan tidak perlu menanggung beban berat. Namun saat itu, hanya kekasihnya yang diam-diam mendukungnya. Dengan uang pinjaman tersebut, ia berhasil meriset produk kesehatan baru. Ia sangat yakin bahwa produk kesehatan ini akan membantunya bangkit kembali. Namun kini ia kekurangan modal awal, bukan hanya uang untuk beriklan, tetapi juga uang untuk memproduksi produk kesehatan. Namun, ia melihat iklan sebuah perusahaan investasi bernama Taihua Consulting, yang mengklaim memiliki 1 miliar untuk diinvestasikan di berbagai industri. Namun, ia tidak pernah menghubungi mereka karena tidak ingin orang lain ikut menikmati sebagian besar pencapaiannya. Namun, pada saat itu, Taihua Consulting Advertising berubah dan sebuah program dukungan kewirausahaan pun muncul. Ia sempat ragu untuk mempercayai perusahaan ini. Tapi sekarang, ia merasa harus mencobanya. Taihua Consulting, sepertinya, juga perusahaan Feng Yu, kan? Ngomong-ngomong,
Keduanya pernah bertemu di CCTV. Sungguh tak terbayangkan pemuda itu kini menjadi orang terkaya di Tiongkok, Asia, dan orang terkaya kedua di dunia. Si Yuzhu telah membuat keputusan. Jika Taihua Consulting ini terkait dengan Feng Yu, maka ia akan mencoba program dukungan kewirausahaan ini. Ia ingin kembali masuk dalam peringkat Forbes. Ia, si Yuzhu, tidak akan mudah dikalahkan. Zhang Ruiqiang juga memegang koran di tangannya. Kekayaan Feng Yu sungguh mengerikan. Ia adalah salah satu orang pertama yang menyadari kekayaan Feng Yu, dan bahkan menganggapnya sebagai orang terkaya di Tiongkok. Meskipun mungkin ada perusahaan lain di Tiongkok dengan laba yang baik dan skala yang cukup besar, ia belum pernah melihat perusahaan yang tumbuh secepat Feng Yu, atau dengan momentum sekuat itu. Zhang Ruiqiang bahkan percaya bahwa meskipun Feng Yu hanya memiliki satu perusahaan tersisa, ia akan mampu berdiri di puncak Tiongkok lagi hanya dalam beberapa tahun. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Yu sudah berada di puncak dunia. Bisa dibilang ia menyaksikan Feng Yu tumbuh selangkah demi selangkah. Ia tahu hampir semua investasi Feng Yu di Tiongkok. Baik di bidang elektronik, kedokteran, mesin, maupun makanan, ia tahu semua perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan yang baru muncul, asalkan bernama Taihua atau Feng Yu, kemungkinan 99% dimiliki oleh Feng Yu, dan mereka berkembang sangat cepat. Bahkan investasi Feng Yu di Harbin saja sudah cukup untuk memastikan bahwa Feng Yu berdiri di puncak Tiongkok. Pantas saja orang ini begitu murah hati saat menyumbang. Saya khawatir dia tidak bisa menghabiskan semua uangnya. Zhang Ruiqiang tiba-tiba teringat usulan Feng Yu agar Beida Chang Group dan Taihua Agricultural Products Company bekerja sama dan membentuk kepemilikan saham silang. Pasti banyak yang menentang usulan ini, karena yakin Feng Yu memanfaatkan aset milik negara. Tapi sekarang setelah disinggung, seharusnya tidak ada yang keberatan, kan? Grup Beida Chang mungkin tampak besar bagi orang lain, tetapi di mata Feng Yu, itu biasa saja. Mari kita bahas hal ini pada rapat besok. Ketika surat kabar melaporkan kekayaan Feng Yu, banyak orang tidak percaya, tetapi mereka harus percaya. Orang-orang kaya yang pernah masuk dalam daftar orang terkaya Tiongkok daratan versi Forbes semuanya merasa sedikit tersipu. Mereka pernah berpikir bahwa memiliki 300 hingga 400 miliar RMB berarti mereka memiliki seluruh dunia. Setidaknya di Tiongkok daratan, mereka adalah kelompok teratas. Tapi sekarang rasanya konyol. Bahkan jika puluhan dari mereka digabung, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar Feng Yu sendirian. Kesenjangannya terlalu besar. Selain itu, banyak orang yang masuk daftar atas nama keluarga mereka. Misalnya, keluarga Liu Yonghao berada di peringkat kedua dengan aset as 700 juta. Keluarga di peringkat pertama memiliki aset as 800 juta. Ada beberapa individu di belakang mereka, tetapi aset mereka semuanya di bawah as 500 juta. Di antara mereka, ada banyak kenalan Feng Yu, seperti Zhong Qingxian, Li Jingwei, Jiang Wanmeng, Li Mingde, Liu Chuanzi, dan lainnya. Karena Feng Yu menyapa Steve Forbes, ayahnya, Feng Xingtai, tidak ada dalam daftar, tetapi sebenarnya ia memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Saat itu, banyak orang ingin bertemu Feng Yu, orang kaya legendaris. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Feng Yu, meski hanya sedikit, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Zhong Qingxian, Jiang Wanmeng, dan yang lainnya adalah buktinya. Setelah bermitra dengan Feng Yu, siapa di antara mereka yang belum melihat kekayaannya meroket? Terutama Li Jingwei, yang awalnya dikabarkan hampir dipecat, tetapi sekarang ia berkembang pesat, dan merek Jian Libao telah direvitalisasi. Setibanya di kantor Taihua Holding Group pagi-pagi sekali, Zhong Qingxian memberitahu Feng Yu bahwa ia tak bisa lagi menjadi orang kaya yang tak terlihat. Surat kabar daratan telah mencetak ulang Forbes. Kini ia tak bisa mengatakan bahwa orang-orang di seluruh negeri telah memperhatikannya, tetapi setidaknya mereka yang membaca surat kabar pasti mengenalnya. Feng Yu tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini, tetapi itu tidak masalah. Sejak ia menerima wawancara Forbes, ia sudah memikirkan hari ini. Menjadi jutawan sebenarnya akan lebih baik, karena akan mencegah beberapa penjahat nekat mengincar keluarganya. Orang-orang kaya kecil lebih mungkin menjadi sasaran daripada orang kaya. Bukankah kamu juga ada di daftar daratan? Kamu berada di peringkat 37, yang agak rendah. Tentu saja, saat itu, Zhong Qingxian belum menjadi ketua Taihua Holdings Group, jadi ia tidak menerima saham-saham ini. Terlebih lagi, beberapa bisnis Zhong Qingxian lainnya dimiliki oleh istri dan putrinya, dan Wahaha belum go public. Jika Wahaha go public, nilai pasarnya akan mudah naik 4 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat, 10 kali lipat. Hahaha, apa masalahnya, rendah atau tidak? Aku tidak berniat masuk daftar ini, kata Zhong Qingxian sambil tersenyum. Bahkan tidak masuk 10 besar, jadi apa gunanya masuk? Kalau aku bisa masuk 10 besar, Zhong Qingxian mungkin akan sangat senang. Ini juga bentuk publisitas untuk perusahaan, jadi sebenarnya menguntungkan. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan tinjauan keuangannya? Desain angin dan hujan seharusnya sudah selesai, kan? Feng Yu Design baru saja membuka 2 cabang,
dan keuangannya diaudit belum lama ini, jadi audit ini harus diselesaikan dengan cepat. Nah, perusahaan audit yang baru kita rekrut sudah menelepon dan bilang prosesnya sudah selesai. Perwakilannya akan segera datang untuk memberitahu kita hasilnya. Feng Yu tidak punya kegiatan lain, jadi ia hanya duduk diam dan menunggu hasilnya. Ia juga memberi arahan kepada Zhong Qingxian masalah kecil dapat diselesaikan secara internal, tanpa memengaruhi kemajuan restrukturisasi aset. Tuan Feng, Presiden, perwakilan dari Ansinda ada di sini. Sekretaris Zhong Qingxian masuk dan melapor. Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, sekretaris itu membawa seorang pria masuk. Yang mengejutkan Feng Yu adalah pria ini ternyata orang asing. Pria kulit putih yang masih sangat muda. Semakin banyak orang asing yang memilih bekerja di Tiongkok daratan. Pasar negara berkembang selalu menawarkan peluang yang tak terbatas. Memang, beberapa orang asing memang sangat terampil di bidang tertentu, tetapi Feng Yu menduga hal ini lebih disebabkan oleh keyakinan bawah sadar bahwa orang asing lebih unggul, bahkan lebih unggul daripada orang Tiongkok. Dengan mempekerjakan orang asing, mereka dapat mengenakan biaya lebih tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi cabang perusahaan yang didanai asing di Tiongkok. Halo, Tuan Presiden. Hei, orang asing ini berbicara bahasa Mandarin dengan cukup baik. Meskipun aksennya agak aneh, saya tahu dia pasti sudah mempelajarinya. Orang asing itu menoleh ke arah Feng Yu, dan tiba-tiba matanya terbelalak. Bukankah ini orang terkaya di Asia? Taihua Holding Group ini memang perusahaannya. Feng Yu tercengang. Apa ada yang salah dengan orang asing ini? Kenapa dia menatapku? Aku bukan gadis cantik. Kalau orang ini punya masalah dengan orientasi seksualnya, perusahaan ini harus diganti. Saya tidak mendiskriminasi, dan saya juga tidak menganjurkannya, saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Ahem Feng Yu terbatuk 2 kali untuk mengingatkan orang asing itu agar tidak menatapnya. Orang asing itu tersadar dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda Tuan Feng Yu Feng? Hah? Orang asing ini kenal saya? Nggak dong. Fotonya nggak ada di koran lokal. Ini aku, apakah kamu mengenalku? Orang asing itu terkejut. Itu benar-benar dia. Meskipun hanya ada sedikit foto Feng Yu, masih ada beberapa cara untuk menemukannya. Awalnya dia hanya mengira Feng Yu tampak familiar dan menebaknya, tetapi sekarang akhirnya terkonfirmasi. Dilihat dari wajahnya, Tuan Feng memang lebih muda dari saya. Tujuan saya hanya bekerja di Tiongkok selama 10 atau 8 tahun, lalu kembali ke Inggris dan menjadi warga negara kelas menengah yang bahagia. Seperti kata pepatah Tiongkok, membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu sungguh menyebalkan. Aku pernah lihat kamu di foto wisuda Universitas Jingcheng. Aku cuma penasaran sama kamu, nggak ada maksud jahat kok. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicarakan hasil audit keuangan perusahaan Anda terlebih dahulu. Ternyata itu adalah ekspresi terkejut yang muncul saat melihat sebuah idola, yang membuat Feng Yu takut. Berdasarkan audit perusahaan kami, tidak ada masalah dengan laporan keuangan Feng Yu Design. Hanya ada 2 hal penggantian biaya mereka sedikit digelembungkan. Penggantian biaya tersebut tidak hanya mencakup makanan dan akomodasi, tetapi juga biaya transportasi dan telepon seluler, bahkan termasuk biaya untuk hadiah ulang tahun bagi keluarga desainer. Zhong Qingxian dan Feng Yu saling tersenyum. Pengeluaran ini tentu saja merupakan aturan yang ditetapkan oleh Feng Yu. Terutama hadiah ulang tahun dari keluarga desainer, yang membuat para desainer merasa memiliki perusahaan. Hal ini juga memungkinkan Feng Yu Design untuk terus merekrut talenta dari perusahaan lain, dan tidak ada talenta yang dicuri, meskipun pihak lain mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi. Gaji seorang desainer yang hebat tidak akan rendah, dan tentu saja lebih tinggi lebih baik, tetapi kenyamanan jelas lebih penting. Feng Yu Design memberi mereka rasa kekeluargaan. Biaya-biaya itu adalah peraturan perusahaan. Perusahaan lain tidak memilikinya. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Tanya Zhong Qingxian. Tidak ada yang tersisa. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Silakan tanda tangani dan konfirmasikan. Tunggu sebentar, Tuan Feng, bolehkah saya mengobrol sebentar? Orang asing itu menoleh ke Feng Yu. Feng Yu mengangkat alisnya. Baiklah, duduklah. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Orang ini bisa datang ke sini atas nama Ansinda, jadi dia pasti elit keuangan. Mari kita lihat apakah kita bisa merebut Taihua Holding Group. Terima kasih, Tuan Feng. Nama Tionghoa saya Huran. Huran. Feng Yu mengangguk, lalu tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya, siapa namamu? Pria kulit putih itu sedikit gugup. Nama saya Huran. Saya yang memilih nama itu sendiri. Saya sudah menggunakannya sejak saya belajar di luar negeri di Huaxia. Apakah ada masalah? Tidak, tidak, sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Nama yang bagus. Orang ini Huran. Dia pernah berkolaborasi dengan Forbes di kehidupan sebelumnya, dan kemudian mengelola daftar orang kaya Hurun secara independen. Dialah yang menciptakannya. Feng Yu tiba-tiba berpikir, kenapa dia tidak bisa membuat daftar orang kaya? Forbes belum memperluas jangkauannya ke Tiongkok daratan.
Dan Feng Yu yakin peringkat orang kaya di Tiongkok daratan memiliki masalah serius. Tiongkok memiliki banyak taipan tersembunyi. Mereka tidak terlalu menonjol, tetapi aset mereka jelas tidak sedikit. Misalnya, saudara ipar Feng Yu, Li Shiqiang, tidak ada dalam daftar. Namun, Feng Yu yakin bahwa saudara iparnya memang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar tersebut. Bisnisnya telah berkembang hingga ke selatan Sungai Kuning. Menjadi perusahaan logistik swasta nomor 1 di Tiongkok daratan saja seharusnya sudah cukup untuk mendongkrak kekayaan bersihnya. Setelah terdaftar di Nasdaq, kekayaan bersihnya pasti akan meningkat 5 kali lipat. Terlebih lagi, jumlah perusahaan yang terdaftar di Tiongkok daratan tidak banyak, dan transparansi keuangan banyak perusahaan juga tidak tinggi. Hal ini berbeda dengan Eropa dan Amerika Serikat. Ketika statistik disusun, pasti akan ada banyak kelalaian. Membuat daftar orang kaya juga dapat mengubah persepsi orang bahwa orang kaya bergantung pada koneksi untuk menjadi kaya. Hal ini juga dapat membuat masyarakat Tiongkok tahu bahwa masih banyak orang berbakat di Tiongkok yang dapat menciptakan kekayaan tak tertandingi dari nol. Daftar ini juga dapat membantu lebih banyak wirausahawan untuk bekerja sama, dan akan lebih baik lagi apabila dapat disebarluaskan ke luar negeri. Zhong Qingxian menatap Feng Yu dengan aneh, lalu menatap Huran. Setahu dia, setiap kali Feng Yu menunjukkan ekspresi dan sikap seperti ini, itu berarti dia tertarik pada orang ini dan siap merekrut atau berinvestasi padanya. Orang ini punya kemampuan keuangan yang bagus. Mungkinkah Feng Yu berencana merekrutnya ke Departemen Keuangan Perusahaan? Tapi dia terlalu muda. Bukankah dia kurang pengalaman? Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Feng Yu memang lebih muda, tetapi prestasinya jauh di luar jangkauan orang-orang tua ini. Xiao Ma, tuangkan secangkir kopi untuk Tuan Huran. Teriak Zhong Qingxian. Huran merasa sedikit tersanjung, karena ini tampaknya berarti mereka memperlakukannya sebagai teman. Tuan Feng, Anda pernah masuk Forbes. Apa pendapat Anda tentang Forbes? Tanya Huran bersemangat. Feng Yu berpikir, akhirnya dia di sini. Dia punya semangat, minat, dan ide. Pantas saja dia sukses di kehidupan sebelumnya. Memeringkat orang-orang terkaya di dunia berdasarkan aset juga dapat memengaruhi perekonomian regional hingga batas tertentu. Ini adalah majalah bisnis yang sangat sukses dan juga menghibur karena, tidak seperti Fortune, majalah ini lebih mempromosikan orang daripada perusahaan. Ya, saya juga berpikir begitu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa meskipun ada Forbes versi Asia, survei Forbes tentang orang kaya di Tiongkok daratan bias, mereka bahkan tidak memiliki banyak orang untuk melakukan survei, dan banyak data diperoleh melalui statistik dari majalah lain, yang sangat tidak akurat. Saat membicarakan hal ini, akuntan Huran masih sedikit geram. Tentu saja. Bagaimana menurutmu? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Kurasa Tiongkok harus punya Forbes-nya sendiri, kata Huran, menatap Feng Yu penuh harap. Feng Yu seharusnya mengerti maksudnya, kan? Tidak, kurasa tidak. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Huran mulai sedikit cemas. Saat hendak melanjutkan membujuk Feng Yu, ia melihat Feng Yu melambaikan tangannya. Tiongkok seharusnya punya majalah bisnis profesional sendiri, tapi jangan cuma Forbes. Huran tercengang. Bukan hanya Forbes. Apa maksudnya ini? Melihat Huran sedikit bingung, Feng Yu terus bertanya, apakah kamu tahu majalah bisnis top dunia? Business Week, Fortune, Forbes, The Economist, dan mungkin Time, Money, DLL. Huran berpikir sejenak dan menjawab. Bagus, sepertinya kamu tahu banyak tentang ini. Jadi, apa majalah favoritmu? Forbes memanfaatkan orang untuk menampilkan perkembangan ekonomi, yang kemungkinan besar akan membangkitkan minat baca. Bahkan banyak pembacanya bukanlah profesional bisnis sama sekali. Lalu mengapa Business Weekly memiliki sirkulasi dan volume pembelian tertinggi? Tanya Feng Yu. Yang ini, karena lebih profesional dan terbit 2 mingguan. Saya bilang setiap publikasi punya kelebihannya masing-masing. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, setiap penerbitan memiliki pembaca yang sangat banyak. Banyak diantaranya merupakan duplikat. Jepret, Feng Yu menjentikan jarinya. Benar. Banyak pembaca ini duplikat. Mereka berlangganan hampir semua majalah bisnis. Pembaca ini profesional bisnis. Kau hanya ingin membuat Forbes versi Cina. Pernahkah kau berpikir untuk membuat majalah komprehensif yang menggabungkan keunggulan majalah bisnis ini? Itu akan membutuhkan terlalu banyak reporter dan data. Dan itu akan sulit dicapai. Huran membelalakan matanya. Bukankah ide Feng Yu terlalu berani? Sulit memang, tapi bukan berarti mustahil. Kami butuh banyak jurnalis, dan kami bisa merekrut serta melatih mereka sendiri. Kami bisa mengumpulkan data sendiri atau membelinya dari majalah dan surat kabar lain. Dan bukan hanya dari majalah, kami juga ingin membuat situs web khusus untuk mempublikasikan informasi berita ini. Situs web? Maksudmu, memindahkan artikel majalah ke situs web? Bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari itu? Kami mengenakan biaya. Biaya pendaftaran,
biaya browsing, biaya unduh, dan bahkan jika Anda tidak melihat apapun, kami tetap mengenakan biaya bulanan. Kami melayani pebisnis kelas atas, dan orang-orang kaya itu pasti tidak akan pelit dengan sedikit uang ini. Dan kami juga bisa memasang iklan, seperti iklan dari perusahaan atau individu yang mencari kemitraan. Dulu, semua majalah bisnis memiliki versi elektronik. Ruang media cetak tradisional semakin mengecil, tetapi beberapa di antaranya dikelola dengan buruk dan terpaksa menutup situs web mereka. Zhong Qingxian, yang berdiri di sampingnya, benar-benar bingung. Apa yang Feng Yu bicarakan? Dia belum pernah mendengar tentang majalah bisnis itu. Sepertinya Feng Yu ingin memulai majalah bisnisnya sendiri, dan membuatnya lebih baik daripada yang lain. Dia bisa mengerti itu, tapi kenapa harus situs web? Apakah ada biaya lain? Bagaimana cara melakukannya? Saat itu, bank-bank Tiongkok belum meluncurkan perbankan daring. Baru pada milenium berikutnya, bank-bank domestik mulai menjalankan bisnis ini. Setelah bertahun-tahun berkembang, layanan ini semakin diterima masyarakat. Namun, kita bisa langsung membuat akun dan kata sandi di sini, lalu biarkan mereka pergi ke kantor cabang untuk mengurusnya. Lagi pula, awalnya Feng Yu berpikir tidak banyak orang yang akan mendaftar layanan berlangganan online, jadi dia bisa menerima kerugian awal. Tuan Feng, apa maksudmu dengan menceritakan begitu banyak hal kepadaku? Huran merasa ada yang tidak beres. Mengapa Feng Yu menceritakan isi hatinya? Saya ingin memulai bisnis seperti ini, menerbitkan majalah bisnis dan keuangan, serta mengelola situs web. Apakah Anda berminat menjadi kepala peneliti di majalah tersebut? Feng Yu ingin merekrut saya? Orang terkaya di Asia dan orang terkaya kedua di dunia ingin merekrut saya? Saya tertarik, tapi pekerjaan saya saat ini. Berhenti. Aku akan menggandakan gajimu saat ini. Feng Yu mengumumkan dengan nada mendominasi. Jadi kapan saya mulai bekerja? Itu dimulai sejak Anda mengundurkan diri dari kantor akuntan. Besok, aku bisa resign besok. Huran begitu bersemangat hingga ia hampir tak bisa mengendalikan diri. Ia bisa melakukan apa yang paling ia sukai sekaligus mendapatkan gaji yang lebih besar. Adakah pekerjaan yang lebih hebat dari ini? Setelah Huran pergi, Zhong Qingxian bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Feng Yu. Mengapa kamu ingin memulai majalah? Majalah bisnis? Dan kamu ingin berbisnis daring? Bisakah kamu menghasilkan uang darinya? Awalnya memang tidak akan menguntungkan, tetapi selama dikelola dengan baik, pasti akan menguntungkan. Jangan lupakan jumlah penduduk Tiongkok yang banyak, kebanyakan adalah pebisnis di perkotaan. Selama oplah majalah melebihi 100.000 eksemplar per edisi, majalah tersebut tidak akan merugi. Jika oplahnya bisa melebihi 500.000 eksemplar, majalah tersebut akan menghasilkan keuntungan. Jika oplahnya bisa melebihi 1 juta eksemplar, kerugian situs web hampir dapat diimbangi. Kedepannya, seiring dengan terus membaiknya biaya operasional situs web, majalah tradisional juga akan semakin laris, dan dengan begitu kita bisa benar-benar menghasilkan uang. Feng Yu awalnya tidak berencana menghasilkan uang dari majalah itu. Sekalipun edisi pertamanya terjual 1 juta eksemplar, berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan? Yang penting, melalui majalah ini, ia bisa memengaruhi perekonomian Tiongkok secara keseluruhan sampai batas tertentu. Negara yang lebih kaya dan penduduknya yang lebih kaya akan meningkatkan daya beli mereka, dan bisnisnya akan menghasilkan lebih banyak uang baginya. Kita juga bisa mendorong semua orang untuk pergi ke luar negeri dan mendapatkan uang dari orang asing. Alih-alih membiarkan orang asing itu datang ke Tiongkok untuk mendapatkan banyak uang dari orang Tiongkok. Di masa depan, ketika orang asing datang ke Tiongkok, mereka hanya bisa bekerja untuk bos-bos Tiongkok. Lalu di mana Anda menemukan editor dan reporter untuk majalah Anda? Kunjungi majalah dan surat kabar lain dan rekrut orang. Saya ingat Business Weekly punya cukup banyak orang berbakat di Tiongkok daratan, dan saya rasa mereka cocok untuk majalah saya. Fortune, Forbes, dan publikasi lainnya juga punya reporter yang ditempatkan di Asia. Bahkan Tiongkok, mereka bisa direkrut di sini juga. Jadi, kapan Anda akan mulai menerbitkan? Edisi pertama akan terbit pada hari tahun baru tahun depan. Tema edisi pertama adalah 50 pemimpin bisnis Tiongkok, yang kebetulan bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, jadi ini sangat tepat. Menjelang pergantian milenium, kita bisa merilis daftar orang kaya Hurun. Banyak orang kaya di Tiongkok memiliki perasaan yang sama dengan Feng Yu dan tidak suka memamerkan kekayaan mereka. Meluncurkan daftar orang terkaya secara terburu-buru mungkin akan menyinggung beberapa orang. Namun, ke-50 pemimpin bisnis ini berbeda. Ini suatu kehormatan. Sekalipun mereka hanya pemimpin bisnis, mereka tetaplah pemimpin. Artinya mereka adalah 50 orang paling berpengaruh di dunia bisnis. Bagaimana mereka bisa meyakinkan orang lain untuk menerima kepemimpinan mereka? Mereka harus membandingkan kekayaan mereka, menggunakan uang untuk mengukur siapa yang lebih sukses dan siapa yang lebih cocok menjadi pemimpin. Dengan demikian, prototipe daftar orang kaya Hurun telah muncul. Peluncuran daftar orang kaya Hurun yang sesungguhnya setahun kemudian akan menjadi proses yang alami dan tidak akan banyak kendala. Siapa tahu,
Masih banyak orang yang akan berinisiatif untuk maju dan meminta untuk dimasukkan ke dalam daftar. Masih banyak orang kaya yang menganggap ini sebagai suatu kehormatan, atau mereka menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Saat pertama kali Anda menerbitkan publikasi Anda, publikasi itu sama sekali tidak memiliki reputasi. Bagaimana Anda bisa membuat orang membelinya? Lau Zong, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu punya ide bagus? Zong Qingxian menatap Feng Yu dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Maksudmu aku? Benar sekali. Edisi pertama akan menampilkan Anda di sampul, menceritakan kisah Anda. Anda orang terkaya di Tiongkok dan Asia, jadi pasti akan banyak orang yang tertarik. Orang-orang yang tertarik pada Anda, tertarik pada kisah Anda. Sial, inikah yang dimaksud dengan menjadi pembela diri sendiri? Ini memang ide yang bagus, tetapi Feng Yu tidak mau menggunakannya. Orang lain ingin menjadi pusat perhatian, tetapi Feng Yu tidak ingin fotonya diketahui terlalu banyak orang. Kalau tidak, kemanapun ia pergi, ia akan dikelilingi orang-orang seperti panda raksasa. Bagaimana mungkin ia bisa bersenang-senang? Selalu ada untung dan rugi. Menghadapi hal ini, Feng Yu memilih untuk meraup untung secara diam-diam. Tidak masalah jika semua orang tahu namanya, tetapi lebih baik menyembunyikan wajahnya sebisa mungkin. Tidak, akan merepotkan bagiku untuk makan di luar lagi nanti. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, coba metode lain dan ganti dengan foto orang lain, misalnya Liu Chuanzi, Liu Yonghao, atau orang lain seperti itu. Atau Li Mingde, Li Jingwei, atau Jiang Wanmeng juga bisa. Feng Yu menatap Zong Qingxian dengan rasa ingin tahu mengapa kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka diwawancara. Kalau begitu, biarkan Liu Yonghao yang menjadi sampul edisi pertama. Dia dan saudaranya juga mewakili yang terbaik di industri pakan Tiongkok. Dengan satu karakter sampul per edisi, semua orang punya kesempatan. Perusahaan Liu Yonghao dan saudara-saudaranya memang sangat kuat. Saya pikir dalam 2 tahun, perusahaan itu akan menjadi grup pakan ternak terbesar di Asia. Namun, popularitasnya sebenarnya belum cukup tinggi. Jika memungkinkan, sebaiknya Anda bekerja sama dengan majalah-majalah ternama lainnya. Berkolaborasi dengan majalah lain? Apa maksudmu? Misalnya, Forbes tidak memiliki versi bahasa Mandarin, jadi Anda dapat menggunakan nama Forbes versi bahasa Mandarin untuk meningkatkan popularitas Forbes. Hah? Bukankah ini rute yang sama dengan daftar orang kaya Huran di kehidupan sebelumnya? Zong Qingxian punya pikiran yang tajam, benar-benar ahli penjualan. Tetapi Feng Yu tidak begitu bersedia melakukannya, karena ia merasa hal itu akan memberi kesempatan kepada Forbes untuk mengambil keuntungan. Namun, jika kita ingin bekerja sama, kita seharusnya dapat memikirkan suatu cara, seperti meminta Steve Forbes untuk menulis kata pengantar, atau bahkan meminta Bill Gates, Li Ka-shing, DSB, untuk membantu menulis kata pengantar, maka level majalah tersebut akan jauh lebih tinggi. Kita tidak bisa menggunakan nama majalah edisi Mandarin lain. Itu buruk bagi reputasi majalah kita dan juga berpotensi menimbulkan masalah pelanggaran hukum. Namun, saya melihat ada kemungkinan untuk berkolaborasi dengan Forbes dan publikasi lain. Kita bisa mencetak ulang artikel mereka di majalah kita. Bukan hanya Forbes, publikasi seperti Fortune juga bagus, begitu pula artikel dari Economic Times. Namun, Feng Yu menerbitkan majalah ini dalam bahasa Mandarin, jadi idealnya tokoh dan peristiwa dalam artikel tersebut berkaitan dengan Tiongkok. Anda juga bisa memasukkan beberapa artikel dari negara tetangga, tetapi minimalkan konten Eropa dan Amerika. Feng Yu memikirkannya. Dia kenal Steve Forbes. Dia meninggalkan informasi kontaknya terakhir kali. Masalah ini mungkin harus dimulai dengan Forbes sebagai titik terobosan, lalu menghubungi majalah dan surat kabar lain. Kita juga perlu memupuk kecenderungan para editor dan reporter dan menghindari menghasilkan orang-orang yang tunduk kepada orang asing. Beberapa hari yang lalu, Feng Yu membaca sebuah majalah di mana seseorang membanggakan betapa hebatnya negara-negara asing, mengatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan negara-negara di Tiongkok. Feng Yu benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang seperti itu. Apakah menyenangkan memperlakukan seseorang yang bukan ayahmu? Apakah mereka bahkan menganggapmu sebagai putra mereka? Kamu benar juga. Aku yakin majalah yang kamu buat akan cukup bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau beri nama apa? Bagaimana dengan Stormy Business Weekly? Zong Qingxian ingin berkata. Kata Feng Yu, terdengar seperti menyiratkan bahwa publikasi ini akan menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan. Namun kemudian ia berpikir, perusahaan Feng Yu mungkin bernama Feng Yu atau Taihua, dan mungkin Feng Yu tidak pernah mempertimbangkan nama lain. Yah, baguslah, kata Zong Qingxian dengan tidak tulus. Bos, akuisisi situs web informasi taman telah selesai, dan sekarang sepenuhnya milik kami. Ralph memanggil untuk melapor. Kamu hebat sekali. Aku sudah memintamu menghubungi kedua profesor itu dan membeli saham mereka di Sohu. Bagaimana kabarmu? Feng Yu sangat puas.
Setelah mengakuisisi Huayuan Information dan menggabungkannya dengan situs web Guangxi untuk membentuk Sina, perusahaan tersebut berhasil melampaui Sohu dan NetEase serta menjadi portal terbesar di Tiongkok.